soal itu. Saya berbicara Ka'bah bukan jam-jam. Oh, masalahnya kalau sudah ditemukan air zam-zamnya, berarti Abraham pernah ke sana, kucluk. Karena di dalam Al-Quran yang membangun Ka'bah, yang membangun Ka'bah itu adalah Abraham. Sekarang tunjukkan di dalam Torah kisah yang sama. Yang kamu maksud Ka'bah ini yang sekarang, terus yang kamu cerita adalah Nabi Abraham. Kan lucu ente. Tunjukkan. Jangan bertakia di sini. Saya mau data. Bukti kalau Abraham alaihissalam itu pernah ke sana, adanya penunjukan sumur Zam-Zam itu. Jadi Nabi Abraham pernah menunjukkan, mewariskan kepada anaknya Ismail alaihissalam, sama seperti yang ada Masjidil Aqsa, warisan Nabi Abraham kepada anaknya Nabi Ishak. Jadi dua anak ini masing-masing menerima warisan, satu Masjidil Haram, satu Masjidil Aqsa. Kristen dapat warisan apa? Batu sakar. Apa perbedaan Ka'bah dengan jam-jam? Apa perbedaan Ka'bah dengan jam-jam? Tidak. Apa perbedaan Ka'bah dengan jam-jam? Di dalam Torah itu banyak hal yang rahasia bentuknya. Misalnya, Abraham dari Ur Kasdim. Tunjukkan ayatnya. Ada apa di Ur Kasdim? Abraham pernah dibakar di api menyala-nyala. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Abraham dibakar di. Nanti kalau aku tunjukin lagi, kau ngeles, marah-marah. Saya bilang tadi, tunjukkan ayatnya di Ka'bah. Jangan kau lari-lari kemana-mana. Billy, pakai otakmu, Billy. Kamu orang Manado, tau ngana pakai otak ngana. Saya juga orang Manado. Ngana pakai otak. Manado nggak ada yang bego kayak begini. Sakti dia. Jangan bodoh. Kamu nggak malu gitu berdebat sama yang punya kitab? Kamu nggak malu? Tunjukkan di mana Abraham. Saya tanya dulu, Ka'bah. kamu nggak malu berdebat sama yang punya kitab? Kamu nggak malu? Seakan-akan kamu lebih tahu daripada si pemilik kitab. Gurunda, saya dengan Billy dulu. Gurunda diam dulu ya. Ya, Billy tunjukkan, Billy. Kamu ditertawakan loh, ya Allah ya. Billy tunjukkan di mana Abraham membangun Ka'bah. Tunjukkan, Billy. Tunjukkan supaya jangan ini pura-pura kamu di sini bersahabat. Tidak ada kewajiban bagi beliau untuk menunjukkan itu karena beliau itu Yudaism, bukan Muslim, dia bukan Islam. Supaya ayat-ayat Al-Qur'anmu itu gugur. Supaya ayat Al-Qur'anmu itu gugur yang berbicara tentang Bagaimana itu. caranya? Bagaimana caranya bisa kamu gugurkan? Gimana kamu bisa gugurkan? Gimana? Sekarang saya tanya samamu. Saya yang balik tanya samamu. Rumah Baitel yang pertama kali didirikan Abraham itu di mana? Setelah dia keluar dari Mesir. Jawab saya. Jangan bertanya. Jangan samakan. Aku tanya samamu. Rumah Allah atau Bait Elohim yang pertama kali didirikan Abraham ketika dia keluar dari Mesir itu di mana? Tunjukkan ke saya. Mana tahu dia. Mampus. Jangan sekelas Gurunda begini. Ingat bom. Kalau bom ditanya, dia menjawab secara Alkitab. Dia tidak pernah mengais-ngais isi Al-Quran. Bom itu yang kau hinakan itu. Kita ini sedang membahas Abraham kan? Iya. Saya bertanya tentang Abraham. Berarti kalau kamu bertanya tentang Nabi Abraham, berarti kamu sedang membahas Islam juga. Karena Nabi Abraham itu adalah Nabi kami. Terus kenapa kamu batasin? Nabimu kan Paulus, Lukas, Markus, beda. Orang-orang Yunani itu nabimu. Sebentar ya, saya telepon. Beda kita. Oke, jadi di dalam Torah itu banyak. Jadi dalam Torah itu banyak hal-hal yang tidak diceritakan secara detail, tapi menjadi clue, menjadi hints, petunjuk-petunjuk yang punya penjelasannya di dalam Torah lisan. Misalnya, waktu Abraham dikatakan orang Ur Kasdim. Ur itu seperti tungku api. Nah, ada apa dengan tungku api? Kita lihat bahwasanya Abraham Avinu pernah dibakar di api oleh Raja Nimrod. Oleh karena dia menghancurkan berhala atau tuhan-tuhan daripada ayahnya. Itu bisa kita temukan di dalam Torah. Nah, sebutan BR Roy ya, sumur yang mana si
Hagar dan Ismail tinggal di situ setelah berpisah dengan Abraham, dia tinggal di situ. Dikatakan di sini oleh para hakam, Be'er La'aroi, the well of him, artinya ialah sumur yang mana orang itu akan hidup di tahun yang akan datang. Ya. The well was so called because Ismail, sumur itu disebut demikian oleh karena orang-orang dari keturunan Ismail melakukan annual festivities atau festival-festival keagamaannya, ya. At this well, di tempat di sumur ini, ya. Itu still in exist dan itu masih ada sampai sekarang, and it's called well Zamzam. Itu penerangannya. Jadi itu adalah clue, hints untuk orang berpikir. Kabur dia, Enggak, ini pasien selanjutnya. Abraham itu memang pernah membangun beberapa rumah, disebut Beit El. Tadi benar tuh, Akhi Zuma bilang Beit El, artinya rumah El, rumahnya Tuhan. Sebelum ada bait suci di selatan di Yerusalem, Beit El yang dibuat itu ada di Shamron atau di Samaria, itu di Israel Utara. Betul. Betel itu atau Beit El itu didirikan oleh Yakub, bukan oleh Abraham. Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ayatnya. Kejadian 12 Anda baca. Tuh, Akhi Zuma udah kasih tuh. Iya, mungkin nge-lag dia. Ya, naik lupa bawa jaringan. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur, Beit El. Ia memasang kemahnya di sebelah Beit El. Itu. Disitulah ia membangun mezbah bagi Tuhan. Itu. Oke. Bro Billy, lokasi sumur tadi sudah kamu dapat belum? Itu tugas kamu mencari, kok suruh saya. Oke, ini, saya bukakan datanya. Sini, besarkan saya. Lokasi Kades Barnea digambarkan sebagai sebuah mata air atau oase di sebelah selatan Kanaan. Di sebelah kanan selatan Kanaan. Di padang gurun Sin. Di sebelah kanan. Kenapa kamu bilang ini di Arab? Demi kau bersahabat dengan Muslim kau. Di padang gurun Sin. Keimananmu, Billy. Demi bersahabat dengan Juma kau hancurkan keimananmu. Saya Galatia 4 1 perikop. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Dia adanya di Arab. Kasihan. Baca Galatia 4. Biar ku suapin kalian. Galatia 4 Paulus yang adalah ahli Taurat, orang Farisi. Hei. Dia jelas sekali menerangkan bahwa ada yang disebut Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab. Di sanalah kemudian sumur itu kucluk. Galatia 4. Kasihan ditampar Bible. Ditampar Bible. Ya Allah, Saya dengan Billy dulu Gurunda. Tak ajarin supaya kamu tidak malu-maluin. Iya. Galatia 4 penulis kitabmu yang bernama Paulus yang ahli kitab itu mengatakan bahwa Hagar dan anak-anaknya itu menempati gunung Sinai di Arab. Berarti Tuhan memberikan sumur kepada dia di mana? Di Arab. Gurunda, kami dengan Yahudi dulu. Udah nangislah kalian. Ya, silakan. Billy, di mana tadi lokasinya? Buka dulu. Saya bilang ini di selatan Kanaan. Kau buktikan di mana itu? Buktikan dulu bahwa itu di Arab. Kau baca deh. Ayo Billy. Tadi kita berbicara tentang Ka'bah. Di mana Abraham membangun Ka'bah kau tidak bisa tunjukkan sampai kau jadi patung di sini. Sekarang lokasi sumur itu di mana?
Kami bilang tadi di selatan Kanaan. Sekarang kamu jawab, kamu bantah. Sudah benar. Kalau kamu mengatakan selatan dari Kanaan, sudah benar. Berarti arahnya ke Arab, kucluk. Lu pikir di mana? Namanya selatan Kanaan, bukan Iya, berarti di luar selatan, daerah Kanaan. selatan dari tanah Oke, Kanaan itu apa? Gurunda, Kalau ke Gurunda, Arab itu tenggara, bukan selatan. Itu gurun Arab. Ya Allah ya Karim. Sabar, Makanya sabar. diterangkan, dengarkan. Kejadian 12 nomor 7, kejadian 8 nomor 20. Atau kejadian 12 saja. Di situ dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham alaihissalam dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikanlah di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian Abraham pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Betel ini apa? Berarti sudah ada Betel pada saat itu. Oke, kenapa Gurunda yang Jangan-jangan kau nak ngerti menjawab? Betel lagi. Kenapa Gurunda yang menjawab? Kalau Gurunda bilang selatan Kanaan itu adalah arah ke Arab, sekarang saya tanya, Indonesia bagian timur apakah ikut ini PNJ? Apa hubungannya? Sekarang kau tanya apa? Kau tunjukkan Selatan Kanaan negeri artinya, selatan. dengarkan dulu, selatan Kanaan artinya Apa berarti artinya? di dalam peta Kanaan, selatannya yang dimaksud di situ bukan merujuk kepada Arab. Kalau Arab bagian Makanya saya selatan tanya, apa? selatan daripada tanah Kanaan itu apa? Udahlah, kalian tuh cocok mologi. Ya udahlah. Cocok Ih, mologi. memalukan. Cocok mologi. Oke, Apa? Negeb itu selatan, tanah Negeb itu tanah selatan. Sekarang Jangan pertanyaan cocok saya, mologi. Jangan cocok mologi. Yuk kok cocok logi? Sekarang ketika Abraham mengarah ke selatan, ketika dia mengarah ke selatan, dia kemana itu? Apakah Indonesia Kepatikan? PNJ ikut? Hah? Apa? Kepatikan gitu? Itu gurun Arab itu selatan. Apakah Indonesia bagian timur termasuk PNJ? Itu Indonesia. Nah, itu Kanaan. Indonesia. Itu Kanaan, Tanah bro. airku. Udahlah, oke. Tanah Billy kau jawab, Billy. Billy kau jawab. Allahu Akbar, Billy kasihan kau kali jawab, orang Billy. ini. Billy kau jawab. Billy, mana sumber-sumbermu Billy? Jangan kau jadi patung dari tadi kau sudah patung. Sini patung lagi. Biasanya kau ribut sekali. Kejadian 26 nomor 25 sesudah itu apa tuh dikatakan Billy, sana? dari tadi kau patung loh. Sudah 3 jam kau jadi patung. Bukan karena saya sudah menjawab semua. Gak ada Dan kau jawab, itu gak ada tugas kau jawab, kamu gak ada, untuk gak ada, mencari. gak ada. Sudah menjawab. Saya sudah Gak ada kau memberikan jawab. data lagi. Kamu tidak pakai data. Tunjukkan Kamu di pakai mana. congor. Ingat, saya pakai Di data. mana? Kamu pakai congor. Ya. Pakai Di mana? congor. Di mana? Pakai Memakai congor. congor. Saya Di pakai mana? data. Di mana? Pakai Di mana? congor. Di mana terletaknya itu sumur itu? Tunjukkan. Oke, bukan di Arab. Lalu di mana? Bang Juma, jangan begitulah. Kami dengan Billy dulu. Ya, saya tanya, bukan di Arab. Lalu tunjukkan sumur itu di mana sekarang? Di sini tertulis di selatan Kanaan. Iya, Sekarang di kami- mana? Di mana itu? Di mana? Tunjukkan sekarang. Sekarang keadaan yang sekarang. Kita lepaskan kitab Anda, kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, lepaskan itu. Sekarang kita mengarah ke tempat yang ada dalam kehidupan nyata sekarang kenapa- ini. Iya, jangan Sekarang tafsiran kenapa orang, Bang Juma Pak. bela-bela Bukan Billy? tafsiran orang. Itu Bang Juma pendapat netral orang. dulu. Sekarang Mengatakan. tutup Bible, tutup Bibelmu, tutup. Sekarang kita lihat fakta, buka mata lebar-lebar. Di mana sumur itu sekarang? Bang Juma kenapa Itu yang bela-bela mau- Billy? yang- Lah ini Kami dengan berbicara Billy mengenai dulu. agama saya juga. Karena berbicara mengenai agama Samawi, berbicara dengan Bapak para Nabi. Oke. Saya harus punya andil. Saya tanya Oke, samamu, tutup Oke. Bible, tutup Bibelmu sekarang, tutup. jangan pakai Nah, tafsiran sekarang orang. kau lihat, kau keluar dari Oke. rumah, kau keluar lewat pintu, jangan lewat jendela. Kau pandang ke depan, Oke. tanya keadaan dunia saat ini. Di mana Oke. sumur itu? Oke, Bang Juma bilang tadi ini menyangkut Bang Juma. Apakah Kades dan Barnea ada di Al-Qur'an sumur ini? Nenek Ada tidak? Ukiper. Tidak Saya ada, makanya- katakan, dengarkan saya, dengarkan Sudah saya, malah dengarkan di Kades saya. Barnea. Sumur itu Ya, sudah tidak ada lagi. dalilnya itu sumur itu masih ada sampai sekarang. Itu kata siapa, Pak? Itu kata tafsiran, kata tafsiran Al-Qur'an, orang. kata Al-Qur'an. Yang dipakai itu itu kata tafsiran Al-Qur'an atau orang, kata pendapat orang. Billy? Itu Tafsiran, jelas di Kejadian 16. Sumur itu adalah sumur warisan. Nah, sekarang kalau Anda Itu sumur kemudian itu bukan tidak ditemui oleh mengimani Abraham, oleh Hagar. itu adanya Abraham di tidak Arab pernah disebut sana. Itu Hagar. Pak. Tolong tunjukkan ke saya sumur itu sekarang di mana?
Bang Juma seperti ini supaya diskusi kita ini enak. Saya dengan Bang Billy dulu Bang Juma. Nanti baru Kamu cuma bisanya bertanya. Giliran kamu ditanya nggak bisa dia ngapa-ngapain. dia bertanya kepada saya tunjukkan di selatan Kanaan. Sekarang kami balik bertanya. Nah, dia selatan ceritakan Kanaan itu gimana? apa? Sekarang ini selatan dari tanah Kanaan itu apa? Yang Billy Sekarang siapa? Yang Billy siapa di sini? Bang Juma kan? Saya tanya samamu, selatan dari tanah Kanaan sekarang ini apa namanya? Mekah itu di Tenggara, Pak. Mekah itu di Tenggara, bukan di selatan. Tenggara dari mana? Dari Kanaan. Tenggara kok bilang selatan. Dia agak ke timur. Pandai kali kau orang bebas. Pak. Selatan itu arahnya ke Semenanjung Arab. Bukan Pak, Tenggara itu antara timur dan barat, antara Tenggara pul selatan. Oke, kita buka Antara dulu timur ya. selatan jadi selatan. Kita buka dulu orang-orang Palestina. Kenapa kitabmu masih menerjemahkan Negeb? Karena Negeb itu artinya selatan. Aduh, Negeb Negeb itu selatan dari sampai Kanaan, kepada Pak. Betel. Berarti Betel itu Karena ada di Negeb itu selatan. Kanaan. Kejadian Kades 13. Barnea itu di Kanaan. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Betel Ayo. itu Kanaan, Pak. Betel itu sebutan dan mendirikan tuh Betel itu adalah Yakub, bukan Abraham. Ya, ini jelas-jelas dalilnya Abraham dibilangnya ya. Itu tempat yang disebutkan di Betel, tapi dia mendirikan mesbah yang Sekarang saya tanya saudara, tua mana Yakub dengan Abraham? Abraham lah. Pandainya saudara, pandai. Pada masa Abraham sudah ada Betel atau enggak ada? Itu nama tempat, ada. Ya, nama tempat lagi. Tapi itu nama tempat. Nama tempatnya Betel, tapi yang mendirikan mesbah, yang mendirikan rumah Allah itu Bait El itu Bait El tadi itu Yakub. Kalau Ya mendirikan Allah, mesbah ya di tempat Karim. bernama Betel itu Abraham, nama tempatnya. Tapi Bait El itu didirikan oleh Yakub ketika Yakub bermimpi ada tangga ke sorga, malaikat Tuhan datang. Nah itu Allahu baca di kitab Kejadian. Itu nama tempat itu tuh Betel. Di situ Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan. Bait El atau Bait El Ad itu didirikan oleh Yakub ketika dia menuju ke Kanaan kepada saudaranya Laban untuk mencari Jadi ada wilayah yang disebut Betel. nama tempat. Ya, Iya, ada. Di mana itu? Di mana itu kota Betel? Di mana? di Kanaan. Oh, Oke, ada oke, di oke. Kanaan kot. Juma. Saya tunjukkan kamu data. Itu tidak di Mekah, tidak di Medina. Juma, saya tunjukkan kamu data Juma. Orang Palestina kiblatnya kemana? Kemana ini? Arah Tenggara. Cuma kamu dari tadi, aduh, sekelas gurunda. Hah? Mereka sholat ke arah mana gurunda? Saya ke arah Tenggara, bukan selatan. Ya astagfirullahaladzim. Kamu kira tanah Kanaan yang dimaksud itu yang mana? Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Ke arah Tenggara. Ini yang diceritakan di Kejadian 12 ini. Arah Tenggara. Ini yang diceritakan di Kejadian 12 ini. Itu di mana? Di Kanaan. Mana? Coba dalilnya mana? Kejadian 12 mana dalilnya? Mana? Jadi ketika Nabi Abraham keluar dari Mesir itu langsung Kanaan gitu. Iya. Oh, jadi Mesir dengan Kanaan itu tetanggaan. Iya, tetangga. Jarak Mesir ke Palestina itu berapa kilometer? Dekat. Dekat. Iya, dekat. Dari Kanaan saja, dari Kanaan ke Sekelas gurunda juga Mekah bisa itu salah ya. Ribuan. Ya, saya tanya kilometer. samamu, Bisa. Mesir dengan tanah Kanaan itu dekat, tetanggaan. Dekat, tetangga. Sekelas gurunda juga bisa salah ya. La haula wala quwata illa billah. Sekelas gurunda juga bisa salah ya. Mesir dengan Kanaan La haula wala quwata dari illa Kanaan ke billah. Mekah. Mekah itu Sekelas gurunda juga ribuan bisa salah ya. kilometer. La haula wala Ini salah ya. quwata illa Kanaan. billah. Aduh, Pak. Ya, Aduh, oke, saudara kita semua, clearkan terus masalah. semua. Oke, Ya, sekarang sudahlah. tunjukkan sumur yang dimaksud. Penonton 2000 orang Seberapa? gurunda salah ya. Inilah, Gurunda sumur salah. yang dimaksud tadi itu dengan sebutan Laharoi.
Iya, Laharoi itu mana? Laharoi itu Antara Betel dan Ai itu di mana itu sumurnya? Mana sekarang? Laharoi itu antara Kades dan Barnea. Itu Iya. sumur yang ditemui oleh Hagar, tidak ditemui oleh Abraham. Ketika Hagar diusir waktu dia mengandung, malaikat Tuhan berjumpa lalu dia haus. Oke, Di nah situ sekarang jadi sumur air itu mana? Disebut Laharoi Sumur itu mana? Tunjukkan sekarang ini tunjukkan. Mana sumur itu? sudah tidak ada. Oke, Gurunda sudah salah sudah pernyataan tidak tadi ya. ada. Tapi itu bukan sumur Samsung, Pak. Samsung itu jauh kejauhan, Pak. Pernyataanmu salah Gurunda ya. Pernyataanmu salah ya. Tahu, Pak. Oke. Hagar tidak akan mampu. Kalau dia hamil Mana begitu, dia sumur tidak mampu itu? berjalan Sumur itu sekarang mana? 1000 mil. Sumur itu tunjukkan. Pernyataanmu Tunjukkan salah sumur Gurunda ya. itu. Pernyataanmu salah Gurunda Karena ya. itu adalah warisan turun temurun untuk Nabi Ismail alaihissalam. Itu di mana sekarang sumurnya? Gurunda, pernyataan Kalau Sekarang itu 1000 sumur mil itu dari di mana? Kanakan Itu dulu bukan. tunjukkan. Bung, Anda sudah menyebut Hagar, Anda sudah menyebut Ismail. Sekarang sumur yang diwariskan kepada Nabi Ismail itu di mana? Laharoi di Kades Barnea. Kalau itu di mana Hagar itu? pergi. Di mana itu? Pak, Gurunda, Saudara begini semua, Gurunda. itu di Hagar- mana? Supaya kita Itu adil, di mana? supaya kita adil, Kalau supaya Hagar kita itu pergi adil. ke Mekah, itu sudah keguguran Hagarnya. 1000 Abraham. mil dari Kanaan. Hagar keguguran. Iya, 1000 mil. Jadi Galatia Dari 4 itu Kanaan ke salah, Bung. Mekah. Jadi Sudah Galatia Abraham. 4 itu salah. Jadi Galatia 4 itu salah. Aduh, Hagar itu orang Arab Mesir. Dari Mesir dia itu budaknya Sarah. Itu Arab Mesir. Ilmu dari mana? Ilmu dari mana Hagar orang itu Mesir budak? dia. Kita coba nanti buka Alkitabnya. Hagar itu adalah seorang budak pemberian kepada Sarah. Hagar budak dari itu putri Mesir. raja. Tidak Kasihan. itu. Alkitab menuliskan dia adalah budak pemberian. Ketika Aduh, Abraham ke Mesir, parah. maka Raja Mesir memberikan budaknya, salah satu adalah Hagar orang Mesir, Arab Mesir. Oh, jadi Raja Mesir punya budak nama Hagar. Iya, Ilmunya di mana? di Alkitab. Di mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan bahwa Firaun punya budak bernama Hagar. Itu di mana tertulis? Aduh, Firaun nih. Ya kan Raja Mesir. Kamu pikir Tukul yang rajanya? Mana Gimana dalilnya? Gurunda arahnya sudah ini ya. Salah ya. Iya, Gurunda. Salah ya. iya. Apanya yang salah? Sekarang permasalahan. Selatannya bukan ke Arab. Kamu hitung dari mana? Ya selatan, namanya selatannya Indonesia Iya, pasti kamu kemana? hitung. Pasti kamu hitung dari tanah Kanaan Sekarang saya kan? tanya, selatannya Indonesia mana? Sekarang saya tanya sama Indonesia mana? kamu menghitung dari mana itu? Kamu menghitung dari tanah Kanaan Oke, kan? negara yang ada di selatan Indonesia apa saja? Sabar dulu. Saya tanya sama kamu menghitung, kamu melihat, kamu menunjuk dari tanah Kanaan kan? Betul? Ini kiblatnya orang Palestina. Kiblatnya orang Palestina pasti ke arah Abraham itu keluar dari Mesir atau keluar dari tanah Kanaan? Kisahnya mereka itu di Kanaan, bro. Saya tanya, Abraham itu keluar dari Mesir atau keluar dari Kanaan? Sudahlah. Ya. Nggak akan paham itu. Nah, lihat. Ya, pertanyaan Tenggara. saya, Abraham keluar dari Mesir atau keluar dari tanah Kanaan? Kiblatnya orang Palestina yang Kanaan itu kiblat. adalah Kok Tenggara. bahas kiblat? Dia adalah Tenggara. Kok bahas kiblat? Kalau dia mau ke Mesir, dia akan bergeser ke utara. Selatannya Kanaan adalah Mesir. Sekarang yang saya tanya, selatannya Mesir apa? Ya ke arah ke Afrika sana. Kamu kok tidak paham ini peta. Ya suka-suka kaulah. Sekarang tugasmu tunjukkan di mana sumur itu. Oke, di selatan Kanaan. Ya mana? Di mana sekarang ini? Di mana? Oke, kita buka Dari di Bang Suma. Cluenya Suka-suka cluenya ambilkan tadi saja. dikatakan Oke. sampai saat ini sumur itu tetap eksis.
Ya, mana? Iya, Tadi kan kita sumur baca ada, sampai tapi saat itu ini bukan sumur itu tetap Lairoy. eksis. Sekarang di mana itu Zam-Zam? Itu aja. Itu Samsam itu di Arab, tapi Lairoy-nya itu di Kanaan. Itu sumur yang dijumpai oleh Hagar waktu Hagar lari dari Musa saat dia hamil Ismail. Jangan dilupa dong sejarahnya. Jangan membuktikan begini sumur Samsam ada. Sumur Samsam itu kan bayangkan dari Kanaan ke Mekah 1000 mil lebih. Hagar berjalan bisa mampu seorang wanita hamil berjalan 1000 mil 12.000 kilometer. Jadi Tuhan tidak mampu membuat hambanya berjalan sejauh itu ya? Bagaimana? Bukan berjalan. Bagaimana? Dia nggak berjalan. Kalau kamu baca di dalam Torah, dia itu dipakai keledai dan onta. Baca dong di dalam Torah tuh. Bagaimana Allah bro. Itu kan antara Ini peta perjalanan Abraham. Dari Ur Kasdim, dari dia Ur balik, ingat sampai ke Mesir. pergi Tidak ada ke- ke Arab, bro. Tidak ada ke Arab ini. Ini peta perjalanan Abraham sesuai Hagar di Torah itu- itu. Kamu Gimana? dapat peta tahun berapa itu? Ini Petamu peta itu zaman tahun dulu. berapa? Sudah Sesuai kamu- ayat Alkitab, Bang sesuai ayat Suma, Al-Quran temanmu di Torah. Petamu itu tahun Dapat berapa? tafsiran dari mana? Sesuai Torah. Sesuai Dapat Torah. tafsiran dari Makanya karena saya bilang tadi Jadi sesuai Torah. Billy, Billy tidak bisa Jadi menjawab. Torah itu menulis Asal ngomong aja peta. Billy tidak bisa menjawab karena saya bilang Kau sesuai ngomong Torah dia tidak bisa sekarang menjawab. aku tanya, Torah artinya apa? Oke, kau tunjukkan di Torah. Torah berbicara peta. Iya, Torah Perjalanan artinya apa? Abraham. Ngomong aja Torah. Tunjukkan di Torah perjalanan Abraham ke Makkah membangun Ka'bah. Ayo. Tunjukkan. Dari tadi kau jadi patung. Ayo tunjukkan. Kasihan Bang Juma dia capek itu. Kau Karena Torah itu diturunkan toh. So, Chan, Dari tadi kan udah Pak kasih. Hah? Buktikan Udah saja. ilmu. Sampai kau Ilmunya berpikir enggak Torah Bang Juma yang ada. jawab. Tadi. Sekarang Yahudi yang jawab. Yahudi. Kasihan Bang sudah Juma yang jawab. terus. ilmunya nihil. Oke. Bukan nihil Pak. Saudara Suma. Kalau Yahudi tidak yang jawab dulu, nihil, Yahudi lalu yang mana jawab. sumur itu? Karena sumur itu eksis sampai sekarang, mana sumurnya? Yahudi yang jawab dulu, bro. Bang Juma yang Logika terhormat. akal tidak Yang mungkin terhormat. akan Bang Karena Juma. sumur itu akan menjadi kebanggaan dari Bang Juma. keturunan Ismail. Nah, mana Bang sumur Juma, itu? yang saya hormati Bang Juma, biar Bang Billy dulu yang jawab. Bang Juma, izin Mana kakak. sumur itu aja dulu sumurnya. Izin supaya kakak kita ke sana laki-laki. berziarah. Bang Suma. Izin. Bang Suma, maaf ya. Saudaranya Yakub Israel itu adalah Edom. Edom itu ada di Jazirah Arab. Terus Ada. Jadi kalau mau bilang saudara Yakub Israel itu Ismail kejauhan. Saudara kembarnya adalah Edom. Edom itu tinggal Billy. yaitu Esau. Tinggal Musa Billy. berbicara kepada siapa? Andai kata Muslim Musa mengatakan berbicara saudara kepada Israel siapa? Kepada Keturunan Ismail. Yakub. Bang Abraham, Yakub, jangan keturunan melebar Yakub. Bang Abraham. Kita kejar lagi Anak dulu Yahudi Musa ini. berbicara kepada ke-12 anak Yakub atau kepada siapa? Atau kepada orang-orang Israel yang diambil dari Mesir? Bang Juma istirahat Iya. dulu lah. Kita Kepada dengan Iya Bang Billy apa? dulu. Iya apa? Yakub, saudara Israel itu. Iya apa? saudara Nabi kembarnya Musa berbicara. Esau itu tinggal Nabi di Musa Edom. berbicara kepada Anak-anaknya saudara-saudaranya. itu- Ayo, saudaranya itu adalah Esau, saudara kandung, saudara kembar. Bang Dia Abraham. tinggal di Saudara Jazirah kembar. Arab, Pak. Ini kamu mengambil takaran dari mana? Takaran dari Yakub kan? Nabi Dari Yakub kan? Alkitab. Nah, kenapa Saudara kamu nggak kembar. ngambil dari saudara Nabi Ishak? Kenapa? Saudara kembar itu Kenapa Israel. tidak naik? Musa Gini, mengatakan kenapa itu. kenapa Dari nggak ke atas? tetanggamu, Gini. dari saudaramu Gini. Israel. Israel Iya, itu kamu dari bilang Tuhan. Edom. Kau jelaskan Saudaranya itu Kau Esau. bilang Edom kan? Siapa yang Edom bangun Ka'bah ya? itu- Jangan, jangan, Edom jangan. Itu ada di Jazirah Arab. Iya, Edom berarti kan Amalek. Amalek berarti Esau, betul? Abraham, jangan lari-lari dulu Abraham. Kita Betul, clear Abraham. dulu masalah Ka'bah. Kau jelaskan Ka'bah dulu Billy, jangan kau diam itu tadi. kan- jadi itu Udah jelasin tadi. Itu. Jadi Mana, gini, mana? kau Mana? bilang Ka'bah, tadi Ka'bah. daerah yang Edom. ditaklukkan itu salah satu Amalek sebelum ada yang ditaklukkan oleh Edom oleh Oke. Satu-satu Esau. kalian Salah satunya. ngomongnya, Kemudian jadi dia nenek- menguasai Iya. itu. Dia Jadi menguasai nenek daerah. moyang daripada Edom siapa? Nenek moyangnya Edom kita tahu siapa? Esau, betul? Iya. Betul. Oke. Sekarang mana yang lebih dekat dengan Israel? Kita lihat. Apakah Edom atau Esau ketika dia lahir Tuhan memberikan nama? Hendaklah engkau berikan nama anak itu Edom, Esau? Ada nggak Tuhan kasih nama bilang begitu?
Esau. Esau itu kemudian dia disebut Edom karena dia menguasai daerah-daerah Ya, yang siapa yang ada di kasih nama Jazirah Arab. yang kasih nama itu siapa yang kasih nama itu? Esau yang kasih nama siapa? Aduh. Baca di Alkitab saja, Pak. Ya, Esau artinya apa? Esau artinya apa? Esau. Oh, setiap nama orang-orang Yahudi itu ada artinya, Pak. Ada artinya. Esau artinya apa? Esau artinya merah, ya, karena dia lahirnya merah dan dia lahir sudah full dengan gigi. Ada Ya, dapat di mana dalilnya? Oh, kalau saya kasih dalil ntar saya kasih habis ini. Nah, Iya, dalilnya di justru mana? yang harus kalian sadari ialah Tuhan memberikan nama langsung kepada Ismail. Dia bilang, engkau mengandung dan engkau akan memberikan nama anakmu Ismail. Artinya Tuhan telah mendengar. Isma Iya, mendengar. itu yang memberi Tuhan nama telah mendengar. itu YHWH. Apa? Tuhan Allah yang memberi nama, bukan Allah, Allah SWT yang Ya, memberi ini nama. kenalan, Tuhan sebenarnya. Allah YHWH yang memberi nama itu. Wow. Jadi Pak, jadi jangan yang mengklaim itu kan jadi yang memberi nama itu Tuhan yang memberi Allah. nama Ismail yang adalah Iya, yang beri nama itu Tuhan buyut. Allah. Nah, tolong di mute dulu Tuhan nih. Elohim. Saya kalau ngomong begini nggak bisa berikan edukasi. Jadi gini, justru yang harus digarisbawahi dan harus kalian ingat ialah Ismail itu mau tidak mau itu nama pemberian dari Tuhan langsung. Itu adalah buyut daripada Nabi Muhammad. Oke? Nah, Tuhan berkata kasih nama Ismail. Makanya ada rabi bernama Rabi Ismail. Para ulama Yahudi berkata, "Kenapa harus memberikan namamu kenapa Ismail? Masa rabi namanya Ismail?" Nah, lalu rabi yang besar berkata, "Oh, jelas karena yang memberi nama Ismail adalah pencipta langit dan bumi." Nah, bagaimana dengan Esau yang adalah keturunan nenek moyang, jiwanya ialah keturunan Esau bapak Edom Amalek Yunani Romawi Kristen. Itulah nenek moyang kalian, Esau. Ya, dijawab itu. Malah kayak jadi bersalah. Silakan. Oke, Billy. Ada di Jazirah Roh Kudusnya belum ngomong Billy. ini. Oke, Billy. Esau itu saudara kandung dari Yakub, saudara kembar. Jauhan kalau Ismail. Iya, betul. Itu pamannya Ketika Esau dan ibunya Yakub. Esau lewat ke rumah penyembahan berhala, maka Esau dalam kandungan bergerak-gerak bergembira di dalam ketika ibunya lewat rumah penyembahan berhala. Ketika ibunya daripada Yakub lewat di tempat belajar Torah, dia bergembira. Artinya Esau adalah cikal bakal daripada keturunan daripada orang-orang yang menyembah berhala juga. Contohnya kekristenan ini. Mazmur 58. Mazmur 58 kenanya di situ. Oke. Tuhan memilih penyesat-penyesat dari sejak dalam rahim. Di dalam Taurat, apakah Allah pernah menyuruh membuat patung? Billy, di dalam Taurat, terutama kisah Pak Abraham. Oke. Di dalam Taurat, Billy, apakah pernah Tuhan membuat patung? Patung tembaga yang dibuat Billy, oleh jawab, Nabi Musa. Billy, jawab. Kamu diam terus, berhala terus. Patung Dari dulu tembaga kamu tidak pernah bisa menjawab di pertanyaan padang saya. gurun yang ditinggikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kamu tidak pernah bisa menjawab. Kamu bernarasi Siapa yang menatap seolah-olah kamu patung Muslim. itu akan Itu hidup. dicatat di mana, Pak? Kamu bernarasi sesuai Torah, jangan kau sesuai dengan Muslim. Kamu bertanya Ya, apa? Billy. Tanya apa? patung tembaga itu di mana di? Oh, enggak pernah baca. Ya, Pak Abraham, jangan caranya begitu Pak Abraham. Nanti kita digiring terus. Kita bertanya sesuai narasinya Enggak Billy pernah dulu. baca. di Di mana? Torah, Di mana? Yakin kamu enggak pernah baca? Banyak kali lah. Nah, terus kenapa nanya saya? di Torah, apa patung kerub itu di mana itu dibuat itu? Billy, patung kerub. Billy. Oke.
Di mana patung kerub itu? Kerub itu ya yang ada apa? di dalam. Apa itu kerub? Itu bergerak. Itu bergerak, bisa bergerak dia. Oke, saya kasih dalil. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Billy. Betul, patung. Saya kasih patung tekstualnya. Patung Saya kasih tembaga. tekstualnya. Itu bukan patung yang diem begitu. Itu bergerak ketika suara Tuhan lewat di situ, maka image daripada malaikat itu ya itu akan bergerak. Kita lihat dalilnya di dalam Midrash. Tunggu sebentar. Yang membuat siapa? Dibuat dari apa itu? Yang membuat Betsalel. Dibuat dari apa? Oke, kita lihat ayatnya, dalilnya. Apa? Berarti manusia membuat patung. Kamu bilang menyembah berhala. Terus yang di Musa itu bagaimana? Itu bergerak, bukan patung yang seperti kau bilang. Ya, namanya Izinnya patung-patung. Izin. Kan Oke, namanya nggak ada di situ, nggak ada disebut itu sebut patung, nggak ada. kamu standar Oke. ganda. Pantasan kamu dipelihara muslim. Loh, kan kau bertanya aku jawab. Kau bilang itu patung Dari kerub. tadi kau tidak pernah menjawab. Patung kerub. Oke, kita lihat ya bagaimana kerub itu bisa bergerak ketika suara Tuhan itu keluar dari Aaron Brit. Tahu Aaron Brit nggak? Nggak tahu, pasti tabut perjanjian. Nah, ini saya akan buka data ya. Jangan nanti habis ini kau marah-marah lagi. Building of the temple. Baca rumah juga itu. Lukis-lukisan ada. Kamu jangan aneh-aneh. Oke. Nah, saya akan cari datanya. Bahwa kepala daripada kerub itu bergerak. Artinya apa? Itu memang malaikat, tunggu benar. Buka Torah ya. Kalau memang ada di Torah ya, buka di Torah. Bahwa itu adalah malaikat. Jangan kau buka dari sumber lain. Kerub malaikat bukan? Patung itu kan katanya patung kerub. Enggak, kerub malaikat bukan? Itu malaikat atau patung? Ya, saya tanya kerub malaikat bukan? Itu patung tidak. Enggak, saya tanya kerub Oke. malaikat bukan? Ketika ada patung Soekarno, itu patung atau bukan? Enggak, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaan saya, nanti kamu bertanya balik setelah kamu menjawab. Kerub malaikat atau bukan? Nah, bagaimana kamu kerub malaikat tahu? Itu patung kok. Loh, pertanyaan saya, kerub itu malaikat atau bukan? Bukan Ya, masalah patung patungnya. malaikat. Bukan. Kerub yang ditanya, kerub itu malaikat atau bukan? Itu yang ditanya. Yang kita berbicara di sini adalah patung. Iya, makanya saya bilang Yang sama di dalam kamu, kerub yang di dalam tabut perjanjian itu, yang di atasnya itu ada dua patung di situ. Itu apa? Kenapa Allah susah ngomong menyuruh? sama- susah ngomong Kamu sama- jangan pakai dua standar ganda loh. Ini Nggak saya masalah, bukakan. makanya saya tanya kerub. Saya tanya dulu sama kamu, kerub malaikat atau bukan? Kok diem? Kerubim. Dia nggak ngerti. Kerubim. Ini patung atau tidak? Iya. Enggak, pertanyaan saya. Ini patung atau tidak? Kerub itu malaikat atau bukan? Jawab dulu. Kalau udah jawab baru. Oke. Ini patung atau tidak, bro? Jawab. Ini patung atau tidak? Jawab sekali lagi. Ini patung atau Lu tidak? aja nggak jawab, ngapain gua jawab lu aja nggak jawab. Ini pertanyaan patung atau gua. tidak? Lu Patung jawab malaikat pertanyaan ini. gua dulu. Masa pertanyaan jawab dengan pertanyaan? Ya kan kamu bilang itu malaikat ya? Malaikat. Oke, Ya malaikat enggak, ini patung. pertanyaan saya, kerub itu malaikat atau bukan? Kau kan Oke, nggak ini jawab. oke, ya. Ini patung atau tidak? Pertanyaan saya dulu jawab, malaikat kerub itu sudahlah. malaikat atau bukan? Saya sudah bilang kamu, bro, jangan jadi standar Ya, standar bolot kau nggak bisa jawab. standar ganda terus, standar ganda terus. Ya, standar bolot. apa, membangun pertemanan, hanya untuk membangun harus menggadaikan keimananmu. Nggak ada Ya. menggadai-menggadaikan, justru kita tidak menyembah orang kayak kau.
Tidak mewakili Yahudi, bro. Tidak mewakili Yahudi. Jangan sok-sok pandai kau di sini. Memang saya lebih pandai dari kamu. Iya, tapi kau jangan mewakili Yahudi. Ya kan kau bilang iya, memang benar. Aku lebih Kau jangan pandai dari mewakili kamu. Kau Yahudi. bilang iya, memang benar. Saya tanya letak sumur aja kau tidak tahu di mana. Saya tanya Abraham bangun Ka'bah itu di mana ayatnya? Kan tadi udah dikasih tahu clue-nya. Tahu clue nggak? Petunjuk. Saya tanya Ka'bah, Nah, kau kau berpikir jawab sumur keras lah jam-jam. situ. Saya tanya Ka'bah, kau jawab sumur jam-jam. Tunjukkan di Toramu itu di mana Abraham membangun Ka'bah. Tunjukkan. Ya udah sebentar lah, kau merepet dulu lah, nanti aku lagi baca-baca ini. Merepet. Aku cari. Saya sudah bilang di dalam Islam, selain Islam tidak ada yang bisa masuk surga, apalagi kamu. Bahlul. Sok Kafir. tahu. Sok tahu. Tunjukkan Sok dalilnya tahu. orang Yahudi bisa masuk surga. Ayo, tunjukkan dalilnya. Kalau ada gimana? Oke, tunjukkan. Kalau ada gimana? Tunjukkan Kalau orang ada gimana? Kristen dengan Yahudi. Ku tanya samamu, kalau ada gimana? Oke, jangan tidak ada kata-kata bertobat. Penting Yahudi yang menyembah Elohimnya, Yesus yang menyembah Tuhannya. Saya tanya samamu, kalau ada dalilnya gimana? Iya. Tunjukkan. Iya. Tidak dengan kata pertobatan. Kalau ada gimana? Oke, tunjukkan. Orang Enggak. Nasrani dengan Yahudi bisa Oke, saya tunjukkan dalilnya. Innalladzina amanu Tunjukkan ayat. walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kebangkitan, dan melakukan mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu ada dalilnya jelas. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Dikatakan di situ orang Siapa yang bertanya? Nasrani yang beriman kan setelah Lucu mengimani ente, berarti giliran ditanya setelah enggak menjawab, giliran tidak ditanya menjawab. tidak Yang sesuai. bertanya sama ente sopo kok aku jawab? Tidak sesuai jawabanmu. Kalau Apa? Ini Al-Quran, Anda minta dalil. Ini Nasrani innalladzina amanu walladzina hadu wan Oke. nasara. Kalau orang Nasrani sudah beriman kepada Allah SWT, apakah mereka masih disebut Nasrani? Tetong. Sudah. Nah, ini Nasrani nih. Ini Nasrani. Setelah mengimani, Ini Nasrani. apakah mereka masih disebut Nasrani? Ini- Murtad namanya, murtad mualaf. Dah. Nasrani nih ini kamu itu berbicara tapi asal modal congor. Ini Oke. dalil ku bacakan samamu. Si blokir. Ngor. Dalil ngor. Si blokir permanen, Nih, ini ngor. Ini dalil. si blokir permanen adalah Nasrani. Iya. Tadi murtad. Masalahnya di sini tidak disebut Kristen. Gak ada disebut Kristen di sini. Gak ada disebut Kristen di sini. Gak ada. Ini disebut Nasrani. Ini pengikut Nabi Isa. Oke, apa pengertian kafir? Sementara kalian pengikut Nabi Paulus. Apa pengertian kafir? Tanya Apa aja terus. apa Baca pengertian kafir? Galatia 4 Galatia 2 nomor 14. Anda pengertian tanya kafir? pengertian kafir. Baca Galatia 2 nomor 14. Loh, Kafir kafir adalah secara orang-orang yang tidak Islam. bersunat. Kafir secara Islam. Aduh, Jangan parah. di sini kalian Udahlah. teman-temanan. Padahal kalian baru bakar bendera Israel. Ini dalil, ini kitab suci saya yang mengatakan itu. Nabi Ishak alaihissalam keturunannya Yahudi. Nabi Ismail alaihissalam keturunannya Islam. Kristen ini dari Nabi siapa? Paulus. Kenapa? Nabi siapa Kristen ini? Yahudi dari Nabi Ishak. Oke. Islam dari Nabi Ismail. Kristen dari Nabi siapa? Paulus.
Malu. Itu di bawah banyak banget yang tulis tuh Paulus di bawah tuh. Karena kami tidak seperti ajaranmu. Allah mau membawa agama. Maaf, Maha Pencipta kok punya agama itu loh. Sedangkan ini umatnya. Maha Pencipta mengharamkan ciptaannya. Loh, Udah dongok. agama itu apa? Agama itu apa? Oke, Agama itu apa? Yang menciptakan babi siapa? Agama itu apa? Yang menciptakan babi siapa? Ya, kalau lari kemana-mana. Udah stres ini Hasas. Udah stres, tolong kasih es batu. Kasih di kepalanya. Batu es. Udah mulai berasap dia, udah mulai berasap. Lari ke kafir, lari ke babi, lari ke Yahudi, lari ke mana-mana. Tolong, kalau perlu masukin ke kulkas dulu teman kita ini. Udah mulai sakit dia. Mau meledak kepalanya, lari kemana-mana. Kristen itu nabi mana yang mengajarkan nyembah manusia itu nabi siapa? Kalian pelin-pelan. Pelin-pelan, saya bilang pelin-pelan. Kenapa? Masa Itu ciptanya nabi sendiri siapa yang ngajarin mau dibunuh makan di akhir babi? zaman? Kau menciptakan babi. Ya kan guna juga ya untuk babi untuk makan. Masa Isa segenting itu harus Untuk membunuh makan babi babi? yang menciptakan itu ada guna juga. Umat Islam nggak makan babi, umat Kristen makan babi. Membunuh itu maksudnya membunuhkan. Karena pada diri Kristen itu ada babi, makanya yang dibunuh babi berarti kalian dibunuh. Yesaya 66 Anda baca. Apa yang diterangkan Yesaya 66 tentang kalian pemakan babi? Tuhan akan datang dengan nyala api untuk menghanguskan pemakan babi, pemakan hewan-hewan menjijikkan dan juga tikus. Itu siapa? Isa berkata, aku datang Siapa untuk itu? Agama menghalalkan apa itu yang sebagian. makan tikus? Dengarkan Agama dulu. apa? Isa datang untuk menghalalkan sebagian apa yang diharamkan. Di Ya, buktinya apa yang tertulis di Bibelmu? Pada hari Sabat Yesus ngapain? Metik gandum. Boleh nggak? Nggak boleh. Sekarang saya tanya, di Ali Imran nggak ayat boleh. 50 datang untuk menghalalkan sebagian yang telah diharam. Pertanyaan saya, apa yang dihalalkan Isa? Apa saja itemnya? Apa saja? Jawab. Ya itu buktinya dia memetik gandum. Memetik gandum kan? Memetik gandum kan dia pada hari Sabat? Apakah Isa Yesus? Saya pernah bertanya sama kamu, Mampus. apakah Isa Yesus? Kamu bilang Mampus, tidak. mampus. Kamu bilang tidak. Kau yang Mampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terkait dengan penyaliban itu bukan Apakah Isa Yesus, itu Yesus? bukan Isa. Apakah Isa Yesus? Kalau terkait dengan penyaliban, jelas Yesus itu manusia tergotoh. Berarti kamu bukan Isa. hanya mencopot yang Tuh, kerubim tuh. Tuh, kamu diajarin tuh, kerubim tuh, diajarin tuh. Oke, kita lihat. Itu tuh apakah kerubim, dia- jangan kau tutup mata itu, diajarin tuh. Apakah kerub Yang ini punya kitab tuh. apakah kerub ini makhluk Tuhan yang diciptakan berbeda atau memang patung biasa yang kaku? Kita lihat. Ya. sekarang saya tanya Jadi- itu tahu Kenapa? Ini adalah tuh Midras. Aku lagi di debat ini, bentar ya. Oke, jadi kita lihat. Jadi ketika Tuhan berkomunikasi dengan Musa, dan ketika Tuhan berkomunikasi dengan Musa, nah suara itu keluar dari Aaron Brit atau tabut perjanjian. Kita lihat tabut perjanjian ya. Oke, kita lihat tabut perjanjian. Ini Torah. kau jelaskan Bisa di Taurat. dimudah Bang Samudra. Ini tanah. Kita akan lihat apa yang mana sih itu Aaron Brit atau tabut perjanjian. Kau jelaskan secara Taurat. Oke, ini Aaron Brit. Ya. Nah, ini kerub. Ini kerub. Kita lihat kalau ini memang patung biasa seperti berhala, dia tidak akan bisa bergerak. Kita lihat Di mana tertulis di situ? Iya, nanti kita lihat bagaimana penjelasan soal kerub ini. Pertama, tadi kita tahu bahwa kerub itu adalah malaikat. Jadi, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, itu suaranya keluar secara audio lewat tabut perjanjian itu. Nah,
Oke, the heads, kepala-kepala dari kerubim were slightly turned, akan berbalik arah, ya, like that of a scholar, sama seperti seorang pelajar bidding his master, menyambut tuannya, dan menyalaminya. Jadi kerub itu kepalanya bergerak, jadi dia adalah makhluk yang berbeda ciptaannya, ya. Ya, kerub were kepalanya, the heads, kepala-kepala dari kerub itu akan slightly turn back, akan berputar, bergerak dia. Jadi apakah itu patung biasa? Bukan, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dengan kita nggak tahu bagaimana Tuhan menciptakan makhluk-makhluk seperti demikian. Tadi ini data. Ini permintaan saya, kau jelaskan secara Torah, bukan sumber-sumber lain. Ini Torah, ini Torah. Di ayat berapa? Oke, gini. Di ayat Kalau berapa? orang Yahudi, kamu bertanya sama orang Yahudi, betul? Taruh. Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Berapa? Jangan kau tipu, di ayat berapa? Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Di ayat berapa? Kalau Yahudi seperti Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Dia pikir Septuaginta. di ayat berapa? Saya tanya dulu, kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Jangan kau tipu-tipu saya, Billy. Loh, enggak. Kamu bertanya kepada Yahudi. Oke, Yahudi itu percaya akan dua Torah. Siapa orang Yahudi? Siapa orang Yahudi? Di sini, siapa? Loh, kamu barusan bilang saya Yahudi. Kamu yang bilang tadi di sini. Iya. Agama Saudara Yahudi. Billy itu orang Yahudi. Agama Yahudi. Loh, kamu bilang saya Yahudi loh tadi. Sudah, terserah ya, oke. Terserah. Kau. Jadi gini, orang-orang Yahudi itu mempunyai dua Torah, ya. Yang satu namanya Torah Sebiktav atau Torah tertulis, yang satu adalah Torah lisan, Torah Shebealpe. Nah, hal-hal yang mendalam dikatakan di dalam, oke, saya kasih dalilnya, dalil ayat lagi. Makanya kalau kamu kan nggak pakai dalil dari tadi, kamu pakai bacot aja merepet. Tunjukkan datanya. Sabar. Dikatakan Tuhan tidak mengikat perjanjian dengan orang Yahudi kecuali daripada Torah. Oke. Oke, ini adalah tunjukkan. Oke, ini adalah oral Torah yang dibukukan, namanya Mishnah. Oke, kita lihat. Bisa dibesarkan, host? Itu bukan ayat suci nih, itu tulisan orang itu. Sebelum dibuka, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita lihat dalilnya. Bagaimana sih orang Yahudi itu cara berpikirnya dalam memahami Torah, ya? Amar Rabbi Yonatan lo karat hakados barukhu berit im Israel ela el Torah shebealpe sheneemar, seperti ada tertulis ki alpi hadevarim haele beriti itecha berit Israel. Artinya apa? Nih, Rabbi Yonatan berkata, hakados barukhu atau Tuhan, ya, tidaklah mengikat perjanjian dengan Bani Israel kecuali dari hal apa? Hal oral Torah. Seperti ada tertulis di dalam Ulangan 34 ayat 27, seperti Torah yang dioralkan. Alpi, pi itu artinya bibir, diucapkan. Jadi ketika Moshe Rabbeinu 40 hari 40 malam dia naik ke atas Gunung Sinai, dia menerima 3 item yang kalian salah terjemahkan. Kalian menulis dalam kitab kalian begini, kalian menulis naiklah ke Gunung Sinai dan aku memberikan kepadamu 2 loh batu, yakni. Nah, kata yakni itu tidak seakan-akan hanya menerima 2 loh batu yang di dalamnya adalah A B C D F G. Tidak, sebenarnya yang diterima oleh Musa ada 3 item. Satu ialah
Luqat Haeven atau dua loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Terus yang kedua adalah Torah, itu adalah 5 kitab Musa, dan yang ketiga ialah Misnah. Inilah Misnah. Oke, Misnah itu firman Allah atau bukan? Firman Tuhan. Oke, Firman saya Tuhan bacakan. ini Saya bacakan kamu ini Misnah itu apa, ya? Itu adalah kitab pelajaran yang diturunkan secara temurun, bukan firman Allah. itu firman Tuhan bagi orang Yahudi. Kamu tuh menipu lagi di Oke, sini. sekarang saya tanya kamu, Misnah artinya apa? Itu buku pelajaran itu. Kamu jangan bawa buku pelajaran. Salah, Misnah bukan buku pelajaran. Karena Ya. Misnah itu adalah oral Torah. Namanya oral Torah. Torah dari siapa? Dari Tuhan. Ya, makanya ketika di dalam Torah dikatakan misalnya, ketika engkau sudah sampai kepada tanah yang kujanjikan kepada leluhurmu, hendaklah engkau menyembelih binatang untuk korban bakaran seperti yang aku tunjukkan di Sinai. dengarkan. Kitab undang-undang itu Seperti Torah. apa? Buku pelajaran Misnah. Karena itu Misnah bukanlah sebuah aturan hukum Yahudi. Mana datamu? Mana datamu? Misnah itu bukan aturan hukum Yahudi, hanya buku pelajaran, salah. bro. Salah besar, salah besar. Makanya saya bilang Makanya- tadi, kau buka di Torah, jangan kau buka di kitab-kitab lain. Saya minta semua yang saya pertanyakan kau buka di Torah, jangan kau buka Loh, di kitab Torah. pendukung. Ini Torah, mau tidak mau, suka tidak suka ada datanya. Penipu. Makanya Loh, penipu nih, ya, nih. The head of the kerup, kepala kerup itu jangan jadi were slightly turn, akan bergerak berbalik arah. Tuh. Jadi apakah ini patung? Ini bukan patung. Oke, Ini sekarang adalah saya tanya. hidup. Tabut perjanjian ini pertama sekali Ini anak dari tadi tanya mulu. perjanjian di Ma Dewi, gantian dulu saya bertanya Bang Ma Dewi. Bernya Tahu aja yang bertanya. Woi, Kreten Bahlul, gantian dulu bertanya. Saya mau bertanya lu sama Bang Billy dan Bang Juma. Ya, izin Bang Billy, Bang turun, Juma, Pak, sama izin kanda-kanda. Ini ada Bang Akademik di bawah, aku turun aja ya, nggak apa-apa ya. Enggak, bentar aja aku mau turun Bang. Aku mau bertanya sama Bang Billy yang Bang Juma aja. Bang Billy, Bang Juma, standby. Monitor. Saya mau bertanya, apakah kekristenan ini punya pedoman hidup dari Tuhan pencipta langit dan bumi itu aja? Enggak. Mau bertanya. Enggak ada. Enggak ada nabi diutus untuk Kristen, enggak ada. Kita jadi beriman kita kepada stand- nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, Bani Ismail, dan nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada nabi yang diutus untuk mengajarkan makan babi, enggak ada. Mengajarkan nyembah manusia itu enggak ada. Jadi Kristen ini hanya mengambil dari terjemahan Septuaginta, kitab dari orang Yahudi, kemudian kitab itu mereka pretelin, lalu mereka buat surat-surat. Surat-surat inilah yang mereka sebut perjanjian baru. Sementara kitabnya orang Yahudi mereka sebut perjanjian lama. Padahal Tuhan jelas perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu justru adalah Torah. Jadi Kristen ini penumpang gelap. Gitu Bang. Untuk Bang Billy, bagaimana jawabannya Bang Billy? Apakah kekristenan ini ada pedoman hidup dari Tuhannya pencipta langit dan bumi? Ya, dalam kekristenan pasti ada hal yang baik, sama seperti Konghucu ada mengajarkan hal yang baik, ya. Ada hal baik, Konghucu juga mengajarkan hal yang baik. Konghucu Tuhannya banyak, ya. Kristen Tuhannya 3. Itu yang paling penting harus di garis bawahi. Jadi, apakah di Kristen ada hal yang baik seperti Konghucu? Ada. Tapi apakah itu suatu kebenaran? Tidak benar, gitu. Nah, bagaimana Tuhan dia memberikan wahyu kepada para nabi? Tidak ada pernah konsep Tritunggal, tidak pernah dikenal, ya, Tritunggal. Konsep penebusan darah lewat darah manusia, kekejian bagi Tuhan, karena harus pakai darah binatang. Semua konsep-konsep itu yang sudah baku, ya, anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak, orang yang berdosa itu yang harus mati. Nah, ketika di zaman Korah itu sampai kepada tahun Masehi, nah di mana kekristenan muncul diprakarsai oleh Paulus yang mengaku adalah murid Rabi Gamaliel. Disinilah letak
kehancuran daripada ajaran Judaism diselewengkan oleh mereka karena mereka tadinya adalah anggota dari sinagog ya. Ketika Rabbi Gamaliel sedang berjalan ke seluruh orang-orang Yahudi di pembuangan untuk memberitahukan Mishnah, di saat yang bersama Paulus mengabarkan ajaran baru di sinagog dan hal itu didengar dan dipelajari orang Yahudi. Ini tidak ada di dalam Torah ini ajaran ini dari mana ajaran ini? Maka Rabbi Gamaliel dengan berani mengeluarkan mereka dan mengutuk mereka dengan birkat haminim, bunyinya kiranya mereka dihancurkan, kiranya mereka dihapus dari kitab kehidupan. Sampai sekarang 3 kali sehari orang Yahudi mendoakan doa yang sama untuk mereka, kiranya mereka dihapus, dihancurkan. Bukan dia waktu yang akan datang mereka itu tidak bisa masuk Yerusalem karena tidak disunat. Itu penting ya. Kita nggak tahu, mungkin nanti ada sensor sunat, ketika masuk tidak disunat nggak boleh masuk. Nah, ajaran daripada kekristenan itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu diadopsi dari pagan, penyembahan berhala. Kita lihat di India ada Brahma, Siwa, Wisnu ya, Trimurti ya, di Yunani, di Romawi. Kalau di Romawi ini rada unik karena itu merek-merek motor, Minerva, Nuvo, Jupiter. Nah itulah menjadi cikal bakal. Nah, Sam Aldo, seorang Kristen yang objektif di dalam berdebat ya, dia Romo, dia mengatakan kekristenan memang mengadopsi dari paganisme, tapi pagan esensi daripada paganisme itu dikeluarkan dan diganti dengan esensi baru gitu, dengan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh, itu yang diadopsi dari penyembahan berhala, maknanya dibuang diganti dengan makna baru, itu kata Sam Aldo. Nah, begitulah kekristenan muncul, diambil atau diprakarsai oleh yang namanya Paulus, sementara Yesus sama sekali tidak mengajarkan ajaran Kristen. Lanjut. Oke, saya bertanya, apakah Elohim? Aku belum selesai, kau dari tadi bertanya aja kau. Kalau apa? Kau diam dulu. Apakah? Kau diam dulu, Ma Dewi. Itu sama dengan Elohim. Mau pamit dulu. Apakah Elohim? Ya, assalamualaikum. Bang Samudra. Bang Billy, Bang Juma, mohon doa, kita mau menghentikan Indomie. Amin. Pemurtadan. Amin. Insyaallah. Ya manillah. Begini, ada yang syahadat hari ini ya, Bang Billy. Kita mau melindungi saudara kita dulu, Bang Juma, untuk misionaris beras. Elohim, Billy. Apa? Assalamualaikum. Dengan Elohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tidak, Billy? Jawab, Billy. Pertanyaanmu muter-muter tadi kan udah dijawab tadi malam. Bang Billy. Pakai dalil. Udah jangan nanya-nanya lagi, nanya yang lain. Apakah Allah SWT sama dengan Elohim? Udah kau berbobot itu. Udahlah, Ma Dewi ah. Tidak. Udah nggak berbobot kau, Kristen nggak berbobot. Jawab yang jujur. Nggak, kau Kristen nggak berbobot. Aku jawab. Tunggu bentar, kau jawabnya dia pakai video aja. Besok mamaku janjiin beliin aku sepatu baru. Aku pengen. Kita lihat apa kata Rabbi Tovia Singer soal ini. Saya tanya kamu, jangan kau. Iya, kan saya kan bukan Rabi, jadi saya kurang hebat daripada Rabi. Sekarang kita lihat apa kata Rabi. Kalau saya bawa nanti video yang lain gimana? Dibesarkan host. Gimana kamu kalau saya bawa video yang lain? Gugur ya? Ya kan tadi udah, tadi kau saya tanya kamu, apakah Elohim sama dengan Allah SWT, YHWH? Jewish, Christianity, and Islam worship the same God, Rabbi? No, not at all. Okay. Islam and Judaism worship the same God. Ini dia. One God, no other. Is Jewish, Christianity, and Islam? Ini orang gila ini. No, not at all. Okay. Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. Is Jewish, Christianity, and Islam worship the same God, Rabbi? No, not at all. No. Okay. Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. Nah, jelas ya. Is Jewish, mantap. Christianity, and Islam worship the same God? Kasihan Kristen ini. Bang Billy,
Bang Billy, apakah dengan konsep penebusan dan menumbalkan anak manusia itu adalah konsep yang barbar? Adakah unsur dari ajaran iblis di situ, Bang Billy? Nah, Bang Zuma itu yang tahu soal molok. Silakan Bang Zuma. Iya. Kalau saya ditanya, Al-Qur'anul Karim surah Al-Hajj dan juga Yeremia 1 nomor 2, perintah Tuhan jelas. Pada saat Tuhan ingin ya hambanya mempersembahkan kurban, Tuhan menerangkan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Bani Ismail, Bani Ishak untuk mempersembahkan hewan ternak. Itu Al-Quran. Dan kitab yang digenggam oleh orang Kristen hari ini menerangkan itu. Bahkan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Berarti Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan. Nah, kalau kita berbicara mengenai persembahan yang dilakoni oleh teman-teman Kristen, itu jelas adalah persembahan yang kemudian jelas sekali menerangkan bahwasanya mereka mempersembahkan persembahan terhadap dewa Molok. Tuhan murka. Tuhan murka. Bentar. Cek. Kata singa Allah. Iya, saudaraku. Moderator. Iya, udah. Tunggu. Lah, guru mana? Nge-lag. Kepental Dinda. Oke. Coba aku cek dulu. Jambak lagi. Ya, ini kena dewa Molok. Gangguan mungkin coba ditunggu dulu. Udah aku jambak. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Bang Juma ya, saya akan data sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Billy ya, dan ini pun dari data dari pihak Yahudi pula ya, bukan dari pihak Muslim. Dan Bang Billy pun punya posisi data aslinya ya. Oke, sebentar tak tampakkan datanya. Jadi diskusi itu memang paling enak itu pakai data ya, bukan bertanya pada akhirnya yang bisa dijawab. Nah ini ya, Bang Billy punya buku ini, di mana ini adalah penulisnya adalah dari Yahudi, Mark Iksat Iman. Oke, kita lihat terkait dari adanya Paulus. Oke, nah sebentar tak tampakkan. Oke, nah di sini ya. Tambak belum tuh? Belum ada. Dan keripot lagi. Enggak, masih di bawah. Tapi udah ke jambak belum naik. Ini ya, halaman 186. Kita tahu ternyata apa? Posisi dari adanya ya Paulus. Karena bangsa Yahudi tidak sulit lagi memiliki Kristianitas, maka Paul membawanya kepada bangsa pagan. Di mana pada abad ke-5 pertama Masehi, sejak awal, posisi dari adanya Kristen sendiri itu telah terpengaruh oleh pemahaman pandangan kaum paganisme. Dan ini pun diakui oleh pihak Yahudi. Tatkala Paul melakukan perjalanan dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, ia mempergunakan sinagog sebagai mimbar untuk khotbah-khotbah misionarisnya. Karena sinagog adalah institusi agama yang paling toleran, membolehkan pandangan yang berbeda, akan tetapi Paul bukanlah orang yang toleran. Dia menggunakan ini, Galatia. Jadi sejak awal, pandangan-pandangan dari adanya Philo sendiri pun terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang diambil oleh adanya Paulus. Dan itu tidak bisa kita pungkiri terkait tentang hal tersebut.
Nah ini ya, doktrin Paine menyatakan bahwa manusia dapat mengetahuinya melalui Kristus. Skisma antara Yahudi dan Kristen benar-benar total. Artinya tidak ada sama sekali keselarasan antara Yahudi dengan adanya Paulus. Meskipun dia sendiri diklaim sebagai adanya orang Yahudi. Tetapi pertanyaan saya sederhana. Bisakah dari adanya Mahadewi menyebutkan Gamaliel, Rabi Gamaliel itu Rabi Gamaliel keberapa? Dimana kalau dia menyatakan diklaim sebagai pihak Yahudi. Gamaliel 1, Gamaliel kedua atau keberapa? Silakan, biar kita cross check. Karena posisi asal usul Paulus sendiri itu tanda tanya besar. Kita tidak tahu kredibilitasnya, tapi tiba-tiba nongol di KPR di surat-surat Paulus. Dari mana itu Gamaliel? Gamaliel berkeberapa? Silakan, Dewi, lanjut. Bang Akademik emang nggak berdata orangnya. Iya, saya perhatikan dari bawah dari tadi juga nanya terus ya. Iya, nanya terus, dia nggak berdata. Mendingan saya menanya aja, nggak ada membantah. Udah bertanya membantah, kan oten bodoh namanya. Jadi mana Dewi jawabannya dah? Itu pertanyaan sederhana loh. Kalau memang Paulus itu adalah orang Yahudi, pertanyaan saya, apakah benar dia itu dari Rabi Gamaliel gurunya? Kalau benar, Gamaliel keberapa? Bro, ada pengakuannya di Alkitab itu, jelas di situ. Dia mengakui bahwa dia orang Yahudi. Paham tidak? Terkait dari adanya pertanyaan saya ulangi lagi. Dia sudah mengakui dirinya orang Yahudi. Iya, saya tahu. Apalagi yang kau pertanyakan? Ada nggak? Paham Pernah nggak kamu dengar bahwa dia mengakui posisi dia orang Rabi Gamaliel itu Rabi Gamaliel keberapa? Ke-1, kedua atau keberapa? itu urusannya dia, saya. Yang penting saya tahu di Alkitab bahwa dia mengaku orang Yahudi, itu udah cukup. Iya, berarti Kamu usah hoax. kemana-mana. Nah Dan sekarang berarti bisa dikatakan pas kalau Yahudi yang diklaim yaitu adalah Paulus, berarti telah terpengaruh oleh paganisme. kamu buka buku apa juga, itu bukan kita berbicara buku kawan, kita buka kitab saja, nggak usah kau buka kitab-kitab yang lain. Kalau saya buka kitabmu yang kisah para nabimu, saya tunjukkan di situ Paulus berteman dengan Isa, kamu bilang itu hoak lagi. Itu buku dari Bisa. Yahudi loh. Itu dari buku Yahudi loh. Dan Bang Billy pun punya loh. Oke, ini buku Ibnu Katsir ini. Ini Ibnu Katsir. Jangan mengalihkan pertanyaan. Iya, Karena sama. menjawab pertanyaan saya. Hal yang sama saya katakan. Ini Ibnu Katsir yang penulisnya juga orang Islam. Mulai beralih. Kenapa dia bisa? Kenapa dia pada bisa pertanyaan. mengisahkan Paulus di sini? Kalau mau bahas tentang kitab, ayo. Saya punya Bible versi Mesianik, Katolik Ini atau Paulus ini. posisi Protestan. Yuk Paulus kita bahas orang kitab. Yahudi. Ini tafsirmu saja mengatakan Paulus orang Yahudi. Apa? Pertanyaan Kamu jawab sederhana apa? saya, dari mana gurunya itu Rabi tersebut? Kalau Anda nggak Kamu bisa orang jawab, Islam bilang, saja "Bang, saya mengakui nggak bahwa tahu dia orang Rabi Yahudi." Gamaliel keberapa? Jangan-jangan dia itu Islam adalah saja. mitos. Islam saja mengakui Paulus orang Yahudi. Ini nih. Jelas tidak? Paulus orang Saya Yahudi. bertanya, dia itu Rabi Gamaliel keberapa? Gugur. Coba Gugur silakan kamu, nggak usah Bang kau Billy. tanya. Dan saya yakin Bang Billy pun nggak bisa menjawab Gamaliel keberapa Nggak itu. usah. Gugur kamu. Ini siapa Paulus orang lagi yang Yahudi. hendak kamu tipu, Ini. Dewi? Ini Mana ada Paulus dibahas di tafsir? Ini apa? Bang Ini Juma apa? ini penipu nih. Assalamualaikum, akhi akademi. Ini apa? Ini apa? Bang Juma, Mahadewi ini penipu nih Bang Juma. Tadi Ini ngaku apa? orang Medan, ini orang Mana Manado. tunjukkan Ini. Paulus Ini apa? di dalam tafsir mana? Ini apa? Ini. Coba tunjukkan. Ini apa? Baca. Kalau kamu mengakui Paulus ada di dalam tafsir, berarti kamu sudah mengakui Nabi Isa alaihissalam. Sebab Ini yang siapa? dimaksud tafsir itu Nabi Isa alaihissalam mengutus Bulus. Ini apa? Berarti Anda sudah mengakui Nabi Isa. Ini apa? Kamu mengakui Nabi Isa? Oke, saya tanya sekarang. Saya Ini tanya. apa? Surat Ini apa? Yasin. Udahlah, dengarkan. ilmu Surat nggak Yasin ada. ayat Kamu ke sekolah minggu Enggak. kerjamu Surat Yasin kenapa? 14:15. Dari mana Iya. penafsirmu mengambil nama-nama Siduk, Yohana, Paulus, dan Simon? Jawab. Ya, Dari itu mana kan mereka tafsir. Kau ngerti tafsir enggak? Kau ngerti Iya. tafsir tidak? Orang bisa menafsirkan karena ada hubungan Iya, ayat apa? dengan ayat. Tafsir adalah Ketika tidak ada hubungan Tafsir ayat dengan adalah- ayat, tafsir kamu adalah- menafsirkan. Hah? Iya, tafsir adalah Ya tafsir itu penjelasan ayat-ayatmu itu. Dari mana mereka mendapatkan nama-nama itu? Dari mana? Kau jelaskan.
Nah, Apakah itu dari dia kitab? makanya sekarang permasalahannya adalah apakah Anda mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel? Anda akui? Kami tidak mengakui. Ini kalian yang berbicara. Dia berteman dengan Paulus di sini. Isa dengan Paulus udah. berteman. Berarti Kenapa? yang dimaksud Bulus di situ bukan pendiri agama Kristen. Nah, ini perhatikan. Berarti Dengarkan. yang dimaksud di Paulus situ bukan mendirikan Paulus. sebuah gereja. Dengar, baca. Paulus mendirikan sebuah gereja. Paulus mendirikan sebuah gereja. Baca. Ikro. Itu buku apa yang kamu baca? Itu buku apa yang kamu baca? Mana? Buku apa? Coba sampulnya. Ini, setebal ini apa? Oke. Doi. Oke. Coba besarkan dia, host. Besarkan. Sudah. Besarkan dia, host. Ya udah kamu dibesarkan. Kamu tunjukkan bukumu itu coba lihat apa yang tertulis. Apa yang tertulis di situ. Muslim itu. Iya, sekarang kau tunjukkan apa yang tertulis di situ. Coba. Jadi sebelum saya baca, ini adalah Kisah Para Rasul ayat 9 yang dicontek oleh Muslim untuk menjelaskan surat Yasin ayat 14 dengan 15. Berarti itu dari kitabmu. Loh, ini yang kita bahas ini Al-Quran. Yang menulis siapa? Pendeta. Ini yang kita bahas ini Al-Quran. Yang kita bahas ini Al-Quran. Abdul Hai Parmasi dari Kairo. Universitas Quran Universitas. Ini pendeta yang tulis ya, pendeta. Oke, pendeta yang tulis. Oke. Iya, pendeta. Ya, itu pendeta. Sekarang begini. Sekarang coba tunjukkan. Coba mana tunjukkan. Coba tunjukkan tafsiran ini tafsiran ya. Ini tafsiran ya. Di antara penduduk Damaskus, kencangkan sabuk pengaman. Di antara penduduk Damaskus yang beriman kepada Isa Al-Masih dan membenarkan kenabiannya itu seorang lelaki yang bernama Daina. Kalau dalam Alkitab namanya Ananias. Ia bersembunyi dalam gua yang masih berada di dalam area pintu masuk sebelah timur Damaskus dekat gereja salib. Ini kisah Isa, sudah ada gereja ya. Ya, berbeda dengan kami. Dia bersembunyi karena takut dikejar oleh si Paulus orang Yahudi. Yahudi. Terus Paulus sangat membenci Isa Al-Masih dan para pengikutnya. Ia pernah menggunduli rambut keponakan yang beriman kepada ajaran Al-Masih. Kemudian ia mengarak keponakannya keliling kampung dan merajam sampai tewas. Semoga Allah merahmatinya. Ketika Paulus mendengar tentang Isa Al-Masih, hendak datang ke Damaskus, ia segera mempersiapkan kendaraannya untuk menyambut Isa dan membunuhnya. Paulus menjumpai Isa di Kaukabah. Ketika para sahabat Isa menghadapinya, tiba-tiba datanglah malaikat yang ketika juga langsung menyambar mata Paulus dengan sayapnya hingga mata Paulus menjadi buta. Akhirnya Paulus membenarkan risalah kenabian Isa Al-Masih. Selanjutnya Paulus segera datang menemui Isa meminta maaf kepadanya. Ia menyatakan keimanannya di hadapan Isa. Dengarkan ya, ini poin paling penting. Paulus menyatakan keimanannya di hadapan Isa, lalu memohon kepada Isa agar berkenan menyembuhkan matanya yang buta. Isa berkata kepadanya, pergilah kepada Daina yang berada di Damaskus, menempati bangunan kapel batu persegi 4 di paling ujung. Ia akan mendoakan dirimu. Kemudian Paulus pergi menemui Daina di Damaskus hingga akhirnya ia bertemu dengannya. Paulus memohon kepada Daina untuk menyembuhkan matanya yang buta. Daina menyembuhkan mata Paulus hingga dapat melihat kembali. Paulus menerima apa yang diajarkan oleh Daina. Ia beriman mengakui bahwa Isa adalah hamba dan rasul Allah. Selanjutnya Paulus mendirikan sebuah masjid. Ya, setelah beriman dengan Isa, dia mendirikan masjid ya, sebuah masjid ya. Yang diberi nama dengan Masjid Paulus yang sangat terkenal di Damaskus. Saat negeri itu berhasil dikuasai oleh para sahabat Nabi ya. Saat negeri itu mereka sehingga mereka keluar dari negeri tersebut. Baik. Nah, dari mana mereka mengambil sekarang ini? Mari kita lihat. Dari mana? Oke. Sekarang saya tanya samamu, keotentikan bahwa kemudian Paulus mendirikan masjid itu betul atau tidak? Hah? Ini mereka penafsirmu yang bilang ini ulamamu. Ulama yang bilang. Betulkah Paulus? Ini nih gereja salib. Masjid salib ini, masjid salib. Itu biar nggak apa-apa. Saya tanya samamu, menurutmu betulkah Paulus itu mendirikan masjid? Menurutmu?
Ini kisah kalian, ini yang saya tanya. Oke, Ini saya tanya. Masjid terserah kaulah. Di zaman Sekarang saya Yesus tidak ada gereja. Iya, tidak saya ada tanya gereja. samamu. Dari mana ini? Terus ada masjid. Ya, ada masjid. Di zaman Yesus ada masjid. Ada masjid salib di sini. Zaman Paulus ada Aduh, masjid. parah. Zaman Ini ada zaman Paulus ada Paulus masjid. ini. Terus Masjid terus Paulus. kamu mau mengatakan dengan bukumu itu kamu ingin mengatakan bahwa kami harus percaya gitu, bahwa di zaman Paulus mendirikan masjid gitu, kami harus percaya gitu. Teman-teman Islam ini juga tidak tahu baca. Kami ya. harus Saya bilang percaya gereja, bahwa Paulus itu saya bilang mendirikan masjid dibilang gitu. gereja. Ini apa Bikin ini? malu. Juma. Bikin Juma, baca Juma. malu. Masjid. Iya, Gereja pertanyaan saya kepada saudara, apakah masjid sudah ada pada zaman Paulus? Nah itu kalian yang mengisahkan ini. Saya tanya, ini dapat dari mana? Kalian, itu bukumu. Itu bukumu. Iya, itu saya yang bukumu. beli tapi sumbernya dari Ibnu Katsir. Nih, Ya penerjemah yang sama fenomenal. dengan perjanjian lama. Penerjemah Sama yang dengan perjanjian lama. fenomenal. Sekarang yang perjanjian lama yang kamu pegang itu bukunya siapa? Bukumu kan? Perjanjian yang fenomenal. Perjanjian lama itu bukumu kan maksudmu? Tapi itu adalah buku editan dari agama lain, betul? Kalau kitabnya agama lain aja dipretelin, apalagi buku-buku kayak gini. Apa susahnya bikin buku kayak begini? Susah nggak? Pertanyaan saya, dari mana kalian dapat Susah kisah tidak ini? bikin buku kayak begini? Susah mana? tidak bikin buku Dari kayak mana? begini? Susah enggak? Siapa Saya Ibnu tanya Katsir? samamu, susah enggak bikin buku begini? Siapa Ibnu Katsir? Saya tanya samamu. Siapa ini? Iya, susah enggak nulis Ibnu Katsir di Ini situ? siapa? Susah enggak? Siapa ini? Saya tanya, susah tidak menulis Ibnu Katsir di situ? Sohi. Susah enggak? Ini Sohi nih, Sohi. Bestseller asli. Gepeng, memalukan. Ini siapa? Tanya aja dirimu, tanya Ibnu dirimu Katsir dulu. siapa? Apa Oke. mungkin Paulus penyembah berhala itu membuat masjid? Apa betul? Oke, kamu tidak percaya Ibnu Katsir toh? Betul? Kau tidak percaya ini toh? Kamu tidak percaya ini betul? Saya bukan tidak percaya Ibnu Katsir, saya tidak percaya kepada bukumu, kucluk. Kau tahu? Kau tahu kitabmu itu tertulis apa? Alkitab. Kitab ini. Apakah kami akan percaya kepada kitabmu karena dituliskan di sampulnya Alkitab? Apakah saya akan percaya kepada bukumu karena di situ tertulis kisah Nabi, karena di situ tertulis Ibnu Katsir? Saya percaya gitu. Oke, saya bacakan kisahnya Sedangkan Nabi Adam. Kristen Kamu ini percaya jangankan buku, manusia aja bisa dibentuk jadi Tuhan. Ini ada Nabi Apalagi Adam. Saya sebuah bacakan. buku, kucluk. Ini tentang Nabi Adam saya bacakan. Tak ada orang Islam yang bisa kamu tipu dengan bukumu. Tak Nabi ada. Nuh, tak ada. Nabi Nuh ada. Tak ada orang Islam yang Nabi bisa kau Hud tipu ada. dengan bukumu. Nabi Soleh ada, Tak Nabi Soleh. tak ada umat Islam yang bisa kau tipu dengan bukumu. Jangankan buku-buku kayak begini, kitabmu aja kami nggak percaya. Loh, lalu kamu suruh saya mempercaya Kitabmu aja, kitabnya orang jangankan Yahudi tadi menuliskan, jangankan menuliskan Ibnu Katsir, kitabmu menuliskan nama Allah di dalam aja kami nggak percaya. Lalu kau suruh saya Kamu belum mempercaya paham? kitabnya si Billy tadi. Lalu kau suruh saya mempercaya kitabnya si Billy Misna itu. Nenekmu kiper, gue ulang lagi samamu. Kitab karangan Yunani tertuliskan Alkitab di sampulnya aja kami tidak percaya. Kau tak percaya Di dalamnya tafsir. tertulis kata Allah saja kami tidak percaya. dengarkan Apalagi saya. buku-buku kayak begini. Kau tidak percaya Ibnu Katsir. Saya buka ini tafsir Jadi Tanwir. umat Islam itu sudah paham taktik orang Kristen di dalam memurtadkan. Jangankan buku-buku, ya. Kitab suci aja mereka edit, coy. Saya buka Tanwir, tafsir Tanwir ya. Ini Yasin ayat 15. Hal yang sama. Ini tafsir Tanwir, saya buka. Oke, besarkan Iya. dulu saya, besarkan. Apa yang tertulis di situ? Besarkan saya. Biar kita belajar Apa yang sama-sama. tertulis? Paulus atau Bulus? Ya, Paulus. Paulus atau Bulus? Paulus. Calon-calon kiamat ini. Paulus. Oke, ini besarkan Paulus saya. nenekmu kiper. Kalau ada Paulus gimana kau? Kalau ada Paulus gimana? Iya, tunjukkan. Sahadat kau ya, sahadat Kristen kau ya. Iya, saya memang tiap hari syahadat. Tunjukkan. Sahadat Kristen ya, atau potong telinga?
Oh, ada sahadatnya Kristen juga. Kristen, woi. Ikut-ikutan lagi nyamar-nyamar Oke. lagi. Sahadat Kristen ada aja lu. Oke. Potong telinga kah? Dasar. Kalau ada Paulus penyesat. gimana? Potong telinga? Semuanya mau ditiru. Kalau ada- Semuanya edit. Kalau ada Buku Paulus, diedit. potong telinga Juma. Semuanya mau Juma. diedit. Kalau ada Paulus potong Tidak telinga. ada Paulus, saya bisa taruhan. Tunjukkan Kalau ada- ulamanya yang mengatakan bahwa Al-Quran membahas Paulus laknatullah. Nggak Ini ada. tafsir. Nggak ada. Tafsir ada nama Paulus. Ya tafsir, saya juga bisa menafsir. Siapapun bisa menafsir. Cuman tafsir pun kau bawa-bawa ke sini. Kita berbicara tafsir tadi. Kita berbicara tafsir Paulus. Di dalam tafsirmu ada nama Paulus, bukan Paulus. Kamu berani taruhan dengan saya? Berani tidak? Oke, silakan Anda tunjukkan Paulus itu adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada Allah. Ada? Aduh, ada? Pertanyaanmu kok aneh. Aduh apa? Tadi Kamu yang aneh. Saya ikuti narasimu. Kalau di situ, Apakah ada Paulus dengarkan di saya. tafsirmu? Kamu kan hanya bilang Paulus. Dengarkan Paulus. saya. Dengarkan saya dulu, dengarkan saya. Supaya kamu sadar dan waras, dengarkan. Kau duduk yang cantik, ya. Iya, saya duduk. Kalau di situ ada tertulis Paulus, tetapi dia mengajarkan menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, berarti itu bukan Paulusmu meskipun namanya sama. Karena Paulusmu mengajarkan menyembah Yesus. Sedangkan Paulus yang kamu maksud di situ adalah Paulus yang mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Beda. Walaupun namanya sama. Di dalam Al-Quran. Dan itu hanyalah tafsiran. Yang mengatakan Nabi itu siapa? Nabi Paulus siapa? Di agamamu kan kisah para rasul 13 nomor 1. Saulus itu Nabi. Tidak, itu Rasul. Sekarang saya buka ya. Rasul, nenekmu kiper. Kalau kamu tidak mau taruhan, Juma, kalau kamu tidak mau kau taruhan baca kisah para rasul 13 nomor 1 disebut rasul atau disebut Nabi Paulus itu? Kita selesaikan dulu ini. Kalau kamu tidak mau taruhan, silakan. Kalau kamu tidak mau taruhan, saya hargai karena kamu memang tidak membaca tafsirmu. Udah, kita cari yang tanwir ya. Tafsirnya mengatakan Paulus. Tafsirnya mengatakan Paulus. Ya, potong telinga. Potong telinga. Enggak, bukan. Sekarang di dunia ini ada berapa orang bernama Paulus? Ada tertulis juga di situ kitabnya. Saya tanya ada berapa orang yang bernama Paulus di dunia ini? Mau nggak potong telinga? Mau nggak Coba potong suruh telinga? baca Arabiknya. Itu kan Arabiknya ada tuh. Mau nggak potong telinga? Banyak banget tulisannya. Mau nggak potong telinga? Nonotmu aja potong pakai kapak. Ya itu kau tidak Iya, kenapa kau ngemis-ngemis nama Paulus itu? Kenapa? Kamu sudah mengakui Paulus itu adalah utusan Nabi Isa. Hah? Kamu sudah sadar sekarang? Kamu sudah sadar kalau Paulus itu utusan Nabi Isa? Kamu sudah sadar? Belum lagi kau baca buku tipu-tipu. Paulus mendirikan masjid. Siapa yang hendak kau tipu dengan buku karanganmu itu? Paulus mendirikan masjid. Apalagi? Kau enggak mau bilang Paulus itu saya bukakan ini. Paulus Saya sholat. bukakan ini Juma. Kau enggak mau bilang lagi Paulus menulis hadis. Mau nggak saya bukakan ini Juma? Paulus berhaji nanti ada juga pula. Paulus berhaji. Kau enggak mau sebut kayak gitu demi untuk menyesatkan manusia gitu. Kau karang-karang Tuhan jadi manusia. Sekarang kau karang-karang lagi buku mengatasnamakan itu kafir. Saya bukakan tafsirnya ini. Saya bukakan tafsirnya ini. Mau baca tidak? Mau dengar tidak? Tafsirnya di situ mengajarkan menyembah Yesus kagak? Tafsirnya surat Yasin ayat 15 lah. Iya, utusannya Nabi Isa ini kita baca sama-sama dulu Juma, jangan takut. Nabi Isa kagak? Nggak usah potong telinga, nggak usah. Kita baca saja. Ya. Jadi kalau kamu katakan Paulus, kau katakan Pulus, kau katakan Bulus, bulu kete, EGP. Sekarang permasalahannya, inti dari manusia yang diutus itu mengajarkan menyembah Yesus kagak? Menyembah Isa kagak? Kalau dia tidak mengajarkan menyembah kepada Nabi Isa, berarti mau dia Pulus, mau dia Paulus, mau dia Bulus dalam tafsirannya, itu bukan Paulusmu, karena Paulusmu mengajarkan menyembah manusia, kucluk. Kita baca ya, bahwa ini adalah Paulus kami. Kita baca ya.
Silakan, Kita baca, silakan. besarkan Paulus saya. kami. Oke. Berarti Paulus di situ mengajarkan menyembah Nabi Isa. Ya kita baca dulu. Jangan terlalu banyak pertanyaanmu, kamu gurunda lu. Bikin malu jemaat saja. Oke, kita buka. Parah ini. Sekarang Paulus yang ada di situ, kau Oke, kita buka tulis, ya. kau tunjukkan tulisan Arabnya. Oke. Saya mau lihat. Saya yang akan baca. Oke, Ibnu Katsir ya. Ini kita cari yang Biar saya Arabiknya dibacakan. Ini Tanwir ya. Ya, coba tunjukkan. Tanwir ya. Mana? Tunjukkan Arabnya. Arabnya mana? Tertulis Paulus mana Arabnya? Mana? Paulus itu kan diubah dia agenda. Ini seringkali kita tanpa dasar dasar guguk kurap. Mana? Tunjukkan bahasa Arabnya, saya bacakan yang persis nama Paulus itu mana, coba. Mana Paulus di situ, mana? Mana Paulus, mana? Mana Paulus? Mana Paulus? Mana? Nangis. Mana? Baca. Nabi Isa itu mengajar kepada hukum Taurat, ya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Baca ini. Jangan aneh-aneh. Sekarang mana tunjukkan mana tulisannya Paulus? Iya, mana tulisannya Paulus, mana? Ikro. Mana tulisannya Paulus? Baca. Mana tulisannya Paulus di situ? Baca. Saya nggak bisa baca, kecil kali. Mana? Kecil. Besarin aja yang pas Paulus. Saya terjemahkan ya. Yang mana pas Paulus di situ? Saya terjemahkan. Supaya kau lihat. Oke, saya terjemahkan. Udah lu. Aslinya nggak bisa ditunjukin. Oke, saya terjemahkan. Saya mau baca. Saya terjemahkan. Gitu. Terjemahkan. Aslinya dulu. Aslinya dulu dibacakan. Kata Paulus tuh, kata Gurunda di teks Arabnya. Coba bahasa Arabnya coba. Saya terjemahkan. Besarin. Saya baca Arabnya. Coba mana? Oke, baca Arabnya ya. Mana? Oke, bro. Oke, sabar. Iya, mana? Tanwir. Besarin. Tar. Oke. Ya. Silau ya. Mana tulisan Arabnya di situ mana? Carilah, ada itu. Ikro. Tunjukin yang mana kata Paulus. Kamu bilang mau baca. Kamu bilang mau baca. Parah. Iya, tunjukkan mana coba. Kamu bilang tadi mau baca, saya tunjukkan kamu tidak mau baca. Iya, mana? Makanya Arabnya yang menunjuk kepada Paulus itu mana? Arabnya, Baca. Arabnya, yang mana yang merujuk kepada Paulus di situ? Baca. Kalau tidak mau saya terjemahkan saja ya, biar kita sama-sama melihat ya. Iya. Oke. Kenapa takut? Ya, oke, terjemahkan dari yang pertama coba. Bahasa Arabnya apa tuh pertama? Kenapa takut? Enggak, silakan. Bikin malu ngemis tafsir untuk Paulus. Tidak jelas. Disuruh jelas nggak mau, disuruh baca nggak mau baca. Iya, tinggal baca. Saya kan mau baca original teks dari tafsiranmu. Kenapa kau tidak tunjukkan? Saya tunjukkan Arabnya, kau tidak mau baca. Karena apa? Ketakutan kau. Mana aku baca semuanya itu hurufnya kecil-kecil gitu. Kamu zoom yang pas tertulis nama Paulus biar ku baca. Kalau betul Paulus itu ada di situ. Oke bro, saya terjemahkan saja supaya kita jangan ribut ya. Terjemahan. Apalagi kalau di situ kan sudah dijelaskan. Is arsalna ilaihi musnaini. Fakazzabuhuma. Sudah. Ini terjemahannya. Fasasna bitsalitsin. Ini terjemahannya. Inna ilaikum mursalun. Nah, mana di situ? Bahasa Arabnya Paulus mana? Ini terjemahannya. Oke, saya baca dari atas. Maka berkatalah. Bahasa Arabnya tertulis. Kami Paulus itu di mana? Pingin saya baca. Yang di atasnya itu loh. Di atasnya tuh, kasih turun. Kami ini umat terjemahan. Turunin. Bahasa Kami ini umat terjemahan. Saya bacakan dulu ini. Saya bacakan dulu nanti, Pak. Oke, saya baca. Turunin biar tak bacain. Saya bacakan dulu ini. Nanti baru kita ke aslinya. Kalau kau tidak percaya ini terjemahannya. Turunkan, biar saya baca original teksnya. Aduh, Tuhan. Turunkan biar saya baca original teksnya. Susah sekali orang ini.
Kita tinggal baca saja kok di sini. Kamu mau nipu siapa di sini? Kau mau nipu di sini? Ini bukan gereja. Dia dari Google Translate nih, Bang Juma. Oke. Iya, itu dia makanya. Google Translate sakit kau. Mau menipu tapi nggak berhasil. Sakit kau. Oke, baca. Dewi. Baca. Mau menipu. Baca. Ya mana yang tertulis Paulus di situ mana? Baca dulu, baca biar dari nggak atas. terlalu panjang. Bung. Baca dari atas. Biar nggak terlalu panjang. Mana yang tertulis Paulus? Nggak bisa aku baca ini, kecil kali. Zoom lagi, zoom. Baca dari atas. Zoom lagi, zoom. Nggak bisa kecil itu memang. Kecil itu Dewi. Baca dari atas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya ini menggunakan HP. Saya menggunakan HP. Oke, kecil kali memang nggak nampak. Tunjuk. Tunggu. Saya kamu itu kan bahasa Indonesia kan terbatas Gurunda itu. Makanya kalau dari bahasa Indonesia dia tulisnya Paulus Gurunda, padahal enggak. Itu Paulus. Iya memang. Paulus makanya. Ini mah kusuk Gurunda. Ini botak-botak Paulus ini. Enggak ada nama Paulus di situ, kuculuk. Bikin malu aja Kristen kau. Ngemis-ngemis dalam Al-Qur'an Paulus. Nama Paulus itu Sema Romawi Yesus bangkit katanya. Sadatnya gitu ya? Ayo akhi. Ma Dewi, sadatnya Sema Roma. Bahrudin maju. Yesus bangkit gitu. Ini belum ini googling dulu ini orang. Anak SMA ini kelihatan. Iya, silakan akhi, silakan. Saya bikin kopi dulu. Iya. Wah, masih ya Allah nunjukin nama Paulus aja nama. Tadi ada tulisan kolu apa itu? Ayolah. Lah, ini anak SMA dah. Di mana ini? Lama banget ya googlingnya. Kamu tidak mau baca. Iya, tadi kan ada tertulis bahasa Arabnya itu depannya itu kolu apa? Saya bingung ya. Nanti saya baca. Kamu terusin bahasa Arabnya ya. Coba tampakkan bahasa Arabnya. Kolu apa? Oke, kamu baca ulang ya. Oke, saya baca. Nanti kamu terusin bacaan saya ya. Yuk, silakan. Tampakkan dah. Kamu baca. Saya suruh kamu baca. Saya baca mana dudul tulisannya? Bagaimana saya mau bisa baca tulisannya nggak ada? Itu kecil lah. Kolu apa itu? Besarkan. Saya baca, nanti kamu giliran terusin ya. Oke, lanjut. Silahkan, mana? Besarkan. Mana? Malah gelap. Gimana bisa baca? Tunggu. Gelap, itu gelap. Tunggu. Pentesan nggak bisa. Ya Allah, ini nampakin tulisan aja berminggu-minggu. Tunggulah, saya mau kasih berapa terang. detik? Oke. Mana tulisannya? Oke, saya baca nanti kamu lanjutin. Nggak jelas tuh, Yul. Ya Allah. Kalau coba majuin lagi, tempelin lagi. Oke, saya baca, kamu baca ya. Lagi. Kalau ma'antum illa. Lanjutin. Saya yang baca, kamu lanjutin. Loh, kamu suruh saya baca? Iya, itu sudah saya baca. Qalu ma. Begini Kak. Malah mati. Gimana? Begini Kak Islam. Kamu baca. Ada nggak Paulus di sini? Antum illa. Lanjutin. Oke. Ada nggak Paulus di situ? Kau cari. Kata Paulus. Kamu yang ngasih data, yang kamu tunjukin. Diksi yang mana di dalam bahasa Arab itu? Makanya saya baca dari awal. Kamu tinggal baca aja susah. Apa susahnya kalian membaca? Antum illa kecuali Bashar. Apa itu Bashar? Coba lanjutin tuh. Kan mau mati lagi. Baca. Oke, saya baca. Kamu terusin ya. Oke, qalu kamu yang baca. Antum illa. Illa apa itu? Kamu baca semua. Coba lanjutin. Kamu baca semua. Lanjutin. Sudah saya baca. Ketika kamu ngasih data, maka tanggung jawab kamu yang memberikan. Kenapa Islam ini penakut ya? Kenapa Islam ini penakut ya? Kamu bolos sekolah makanya otakmu sengklek. Kenapa Islam ini penakut? Udah dikasih kesempatan. Ya baca. Kamu bisa baca Al-Quran tidak? Saya tadi membaca kamu sambung lah. Ila apa itu nggak jelas? Coba. Kalau kamu tidak mau baca Al-Quran, bacaan saya. Kita terjemahkan. Kamu antum illa. Oke, kita terjemahkan aja. Kita terjemahkan. Iyalah, main terjemahan.
Oke, kita terjemahkan. Ini ceritanya bagaimana, kita baca sama-sama. Coba tunjukkan Nanti rasa yang di dalam itu ada kalimat Paul. Mana tunjukkan? Nanti gini. Nanti kalau tidak sesuai dengan saya apa pengen kalian, tahu, kita kembali lagi ke apakah sini. kamu memahami dari adanya data yang kamu Bahlul. sampaikan. Kita baca dulu Nggak ini. ada orang yang di dalam nggak ada orang Kristen Islam yang kamu mau tipu, nggak ada, Bahlul. Kita baca dulu terjemahannya, baru nanti kita pergi ke sini. Kalau kamu tidak percaya, kita baca dulu ya. Setuju ya? Setuju ya? Harus Kita baca dulu dilihat original terjemahan. teksnya, itu bukan Bible. Itu bukan Bible. Kalau Bible terjemahan yang dijagokan, kalau di Islam original teksnya. Nah, tunjukkan kata Paulus di dalam original teksnya kalau ada. Oke. Artikan dulu Kaphayain surat Maryam ayat 1. Ayo artikan. Monyet. Ayo artikan. Udah kau turunkan host. Biar dia tidak ada ilmu cuma. Turunkan. Kau tidak ada ilmu cuma. Tidak ada ilmu kau gereja aja kau cebok satu sendok air. Ketika ke sini kau bilang harus ada ayat aslinya. Mana original teksnya yang tertulis Paulus di situ? Bagaimana saya mau baca huruf kecil kayak begitu sebanyak itu? Saya mau kau zoom aja nama Paulus biar ku baca, koclok. Ketika berbicara Kaphayain kau bingung. Berbicara Kaphayain kau bingung. Kau bingung. Kalau saya tanya samamu apa artinya alfa dan omega? Apa artinya? Kau bingung kan? Kaphayain aja kau artinya bingung. apa? Padahal itu bahasa Arab. Padahal itu bahasa Arab. Nah, Dewi, itu kan ada Google Translation. Nah, pelan-pelan kamu ambil situ, cari yang namanya Paulus, dan tinggal tunjukin ntar nih yang ini nih, Zuma, nih baca ini. Makanya Billy, kita terjemahkan dulu Billy. Kita terjemahkan dulu. Kau menunjuk kepada kata Paulus di situ. Tanggung jawab kau ialah menunjukkan kata Paulus di situ. Kamu penakut semua. Penakut. Saya bilang penakut ya. Kamu tuh kayak orang terjemahan ini. Kenapa kamu takut dengan terjemahan ini? Kenapa kamu takut dengan terjemahan ini? Kenapa? Apa yang kamu takutkan? Ditunjukin dulu yang mana. Billy, kau bukan Islam. Paulusnya kenapa kalian takut terjemahan ini? Ayo teman-teman Islam, kenapa takut dengan terjemahan ini? Oke, terjemahannya ada Paulus, oke. Sekarang mana bahasa Arabnya yang menuliskan? Ya, untuk memastikan bahwa terjemahan itu betul, mana bahasa Arabnya mana? Coba. Mana bahasa Arabnya? Sudah. Kau sudah mengakui. Selesai. Kau sudah mengakui. Kau sudah mengakui kok. Kamu tidak akan pernah bisa berhasil menipu umat Islam. Tidak akan pernah mampu menipu umat Islam. Dan di sini tertulis Nabi Paulus. Di sini Nabi Paulus tertulis. Tertulis di sini Nabi Paulus. Yang mana tulisan Nabi Paulus? Sudah. Makanya gunakan adanya kalimat mana dalam bahasa Arab. Cuma kau sudah mengakui ada Paulus. Nabi Paulus. Tadi pertama sekali kau bilang. Udah host diturunkan aja nih host, ini bukan orang ini monyet. Pertama sekali kau bilang tidak ada ini lagi bolos sekolah ini Gurunda, makanya ada yang pertama sekali tadi kau bilang monyetnya diturunkan aja host, tolong dengarkan host. Monyet diturunkan. Kamu kalah. Ya udah kau menang, udah kau ke gereja sana. Kau menang. Tidak ada orang Islam yang bisa kau bodohi dengan data-datamu. Diminta nggak bisa kasih tunjuk. Ya itu sekarang lagi ditanya tentang Syuaib. Jadi Syuaib al-Jabai itu terputus itu. Itu Paulus dan Saduki emang diutus itu. Gurunda. Itu Paulus dan Saduki diutus. Ya, diutus ya, bukan Paulus, gak ada Paulus. Emang Indonesia menerjemahkan ke Indonesia kalau dari translate itu emang kayak gitu Paulus gini. Ngadi-ngadi. Soalnya udah dipejas sama Bang Daman kemarin tuh. Paulus, Saduki yang diutus itu. Bukan Paulus. Jangankan rada-rada mirip. Dari isu aja ke Yesus jauh perbedaan nama. Iya, betul. Ya ini bukan itu yang masalah. Ternyata ada nabi bernama Paulus. Ada nabi yang namanya Paulus. Nabi baru. Dan di sini ada mu'alaf ya, teman-teman semuanya. Subhanallah, Bu Leni ya, mu'alaf. Silakan Bu Leni. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama sekali saya pengen naik ke rumah Bang Zuma nih, nggak pernah bisa. Aduh, rindu saya suka dengar itunya, pencerahan beliau. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leni. Doakan saya agar selalu istiqomah, Bang. Amin, amin, amin. Iya. Masya Allah. Saya belum ada ilmunya, jadi saya selalu mendengarkan ini agar saya lebih berilmu. Jadi saya emosi tadi melihat si Mahadewi, Dewi apa itu tadi? Aduh, keringatan saya di sini mendengar dia. Saya yang mendengar aja keringat. Aduh, suka kali. Memang orang itu saya mualaf, tapi semua yang dikasih dia itu memang pembohongan, pembodohan. Enggak benar. Semua yang dikasih dia itu saya udah terasa, bagi saya dulu udah terlalu lama rasanya dibodohin. Makanya sampai sekarang kalau mendengar yang kayak gini, ya Allah, dulu saya beginilah bodohnya, beginilah tololnya, balul kata Bang Zuma, ya Allah gitu. Tapi memang amat sangat sulit karena udah terlalu gimana ya, kayak gini loh Bang Zuma, seperti ini. Kira-kira kita kan diadopsi seorang anak ya, dari kecil kita sudah menganggap itu orang tua kita kandung ya, kayak gitulah kira-kira ini. Jadi orang bilang pun bukan ibumu itu, bukan, nggak bisa lagi kita. Jadi kita seperti saya dulu dari kecil udah didoktrin bahwasanya Yesus itu Tuhan nebus kita gitu-gitu. Sampai angel banget, sulit banget memang merubah itu, memang sulit, saya sulit. Maka sampai sekarang saya nggak mau dengar-dengar itu, susah saya hilangkan di otak pikiran saya, apalagi saya dengar-dengar lagu gereja gitu, sakit jiwa saya karena untuk menghilangkan itu aja susah dulu, menghilangkan apa namanya itu ya, dibilangnya gimana bilangnya, yang sudah lengket di otak itu bahwasanya kita udah didoktrin bahwasanya nanti kita ditebus dosa kita gini, mati di kayu salib. Susah sekali untuk menghilangkan. Jadi saya nggak mau dengar-dengar. Kalau saya masuk di mall ada lagu-lagu kayak lagu Natal begitu, saya keluar itu, nggak mau saya. Karena dulu, ya Allah, seperti ini bodoh saya dulu begitu. Jadi begitu juga mereka. Jadi susah kita kasih tahu, susah. Seperti bagaimana dokter itu seorang anak yang diadopsi, dia itu orang tuamu gitu. Begitulah. Karena saya udah mengalami. Dulu pun kalau ada begini, aduh, emosi saya dibilang Yesus itu bukan Tuhan begini-begini. Jadi alhamdulillah saya mendapat hidayah. Akhirnya saya bisa berpikir memang. Ayah saya guru agama Kristen PNS almarhum. Masya Allah. Jadi dari dulu, dari kecil juga saya banyak bertanya kalau ada di Injil, Pak, kita semestinya nggak boleh makan babi loh, udah diam, kita nggak boleh. Jadi memang diajarkan kita hanya beriman, tidak mengeluarkan kayak mana seperti Bang Zuma bilang itu, beriman dan berilmu seharusnya ya kan, kalau kita di Islam. Ini betul. Beriman aja, nggak bisa diartikan itu. Kita dimarahi kalau bertanya seperti itu. Pak, seperti ini saya lihat di Yerusalem ada kalau masuk ke bait suci itu dicuci kaki. Kenapa itu Pak? Dia nggak mau menjawab juga. Nanti saya tanya, kita nggak boleh makan babi, kita ada bersunat. Kita kalau sepertinya saya baca di situ perempuan menutup kepala itu Pak kalau berdoa. Jangan-jangan itu kayak Islam? Enggak juga bisa dijawab. Banyak pertanyaan saya dari kecil itu sebetulnya yang nggak bisa dijawab. Sampai sekarang sama saudara-saudara saya yang Kristen, saya bilang, kalian lihatlah patung Bunda Maria di mana-mana. Apa ada buka kepala? Pasti dia seperti pakai hijab, kira-kira gitulah. Jadi itulah yang betul sesungguhnya. Tapi kenapa nggak ada yang meniru? Begitu saya bilang kayak gitu. Kalau saya pergi sama-sama saudara ke wisata iman kayak gitu, kayak di kampung halaman kan ada wisata iman, lihat tuh hanya saya yang mirip dengan itu, saya bilang. Jadi mereka ketawa sama saya gitu. Tetap juga nggak bisa menerima. Memang Allah sudah memperuntukkan mereka. Allah sudah kayaknya seperti Al-Quran, Allah sudah menetapkan siapa yang beriman, siapa yang tidak. Itu aja sih menurut saya. Makanya sampai sekarang saya sangat bersyukur kepada Allah bahwasanya saya sudah diberi petunjuk untuk jadi Islam. Maka setiap kunut saya tambahkan lagi, alhamdulillah ala nikmati Islam, alhamdulillah ala nikmati hidayah gitu. Tetap saya nggak lupa itu, karena hidayah dan Islam itu amat sangat luar biasa bagi saya, lebih dari apapun di bumi ini. Itu Bang Zuma. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Luar biasa.
Sampai sekarang saya tetap diketahui saudara saya, hanya saya yang muslim dari seluruh keluarga besar saya, baik di Jakarta, di Medan, di mana kita besar. Tapi asal memang mereka tidak mengolok-olok lagi karena sudah agak lama kan. Dulu selalu mengolok-olok, dimasukkan ke nasi saya babi, dikirim sama saya rendang nanti yang bukan rendang sapi. Sering dulu, udah banyak persoalan yang saya hadapi. Mereka nanti kalau kumpul-kumpul dibaca la ilaha illallah, tapi di depannya ada babi. Saya diam, nggak mau saya jawab karena saya pikir seperti ini sebetulnya. Makanya saya bilang turunkan itu, turunkan. Karena lebih bagus kita berdebat dengan 1.000 orang, rasanya dengan 1 orang yang dungu. Karena percuma kalung emas dikasihkan ke sekali. babi, iya kan? Nggak ada gunanya itu, begitu jadinya. Jadi saya emosi kalau udah kayak gini, nggak usah lagi deh, nggak ada percuma yang ada nanti makin sesat orang dibuka ini Ibnu Katsir, sementara itu yang palsu kan lebih kacau orang yang mendengar di bawah, orang muslim. Bagus dibuang yang kayak gitu, menyesatkan Bang Zuma, jangan sampai. Benar. Bila ya saya udah. Pokoknya saudara saya semua di sini yang termasuk Bang Zuma, doakan saya selalu agar saya bisa lebih berilmu, istiqomah, dan juga anak-anak saya. Saya insya Allah sekarang cucu saya antarkan ke Karawang 2 orang untuk masuk pesantren, masih SD. Kenapa bisa gitu Bang Zuma? Saudara saya tertawa, masa SD udah diantar ke pesantren? Saya takut apabila saya tidak panjang umur, nanti khawatir mereka mempengaruhi imannya mereka, anak-anak keturunan saya tidak mau satupun keturunan saya jangan sampai ada yang murtad gitu Bang Zuma. Amin. Saya usahakan, doakan anak cucu saya ada 2 orang di pesantren masih kelas 1, 6 tahun sama 7 tahun. Saya masukkan, saya bawa dari Medan, dan hanya di Jawa Barat yang ada pesantren untuk anak SD yang kelas 1. Makanya jauh-jauh saya antarkan mereka dan saya jaga mereka di sini, sementara saya di Jakarta untuk jaga mereka. Doakanlah untuk anak cucu saya itu, saya berniat dari kecil memang agar mereka bisa pengganti para ulama. Amin. Doakan Bang Zuma, bawa tolong. Amin. Kita doakan ya cucu dari Ibu Leni Manurung ini bisa jadi seorang ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak pernah Amin. keturunan saya itu benar-benar Islam yang benar-benar Bang. Saya sudah tiap keluarga saya sedih, meninggal ibu saya di hadapan saya. 4 tahun saya jaga, tetapi juga nggak bisa beriman, keras sekali, saya nggak bisa bimbing. Walaupun beliau saya jaga 4 tahun. Memang saya pikir saya udah banyak ya teman-teman saya yang mualaf yang bisa membawa saudaranya, bisa membawa ibunya atau apa. Memang saya nggak sanggup. Cuma saya sampai saat ini 1 orang pun saudara saya nggak bisa saya bawa, nggak bisa saya beri petunjuk. Ya, karena saya sedih. Bagaimana kadang-kadang pun kalau di room ya ada gini, sebetulnya saya kena sendiri, ditampar juga saya bahwasanya ayah saya, ibu saya sampai meninggal juga nggak beriman. Sekarang saudara saya, kami 7 bersaudara, 1 pun tidak beriman. Sungguh pun di Kalimantan dia jadi PNS, hanya dia dikelilingi orang Islam juga nggak dapat petunjuk. Jadi seperti kalau dia sebetulnya orang Kristen ini diolok, diejek juga, sebetulnya tamparan juga bagi saya sih, karena keluarga saya semua masih non muslim gitu. Jadi makanya oleh sebab itu saya bertanya boleh, ketika Anda kala itu menjadi Kristen, bagaimana sih pandangan Anda dan teman-teman Anda terhadap Islam? Halo, saya nggak dengar, terlalu kecil Pak suaranya. Maaf, ketika Anda dulu jadi Kristen, bagaimana Anda dan pandangan Anda terhadap Islam sih? Apakah mendapatkan framingan bahwa Islam itu hina-dina atau jelek atau gimana? Anda ketika dulu waktu Kristen, silakan. Sewaktu saya di Kristen dulu, malah saya gimana ya, dari kecil kita sudah didoktrin bahwasanya Islam itu jahat gitu. Waktu saya kan tinggal itu di perbatasan dekat Aceh gitu kan, nanti orang Aceh ini mau mengislamkan kita, dipotong leher kita. Jadi jelek aja dikasih pandangan Islam itu, tidak ada bagusnya. Makanya setelah saya ada kerja dulu di Padang, begitu saya bertemu dengan seseorang, ada bapak angkat saya di sana, baru saya lihat, oh ini rupanya Islam ya. Dulu saya nggak ngerti bahwasanya di
kepala saya selalu dibilang Islam ini jahat, begini, begitu. Jadi seperti itu memang dibuat sama kita dari kecil. Itu sama jemaat atau sama pendeta yang menyampaikan itu kepada Anda tentang Islam? Keluarga, dan juga sebetulnya mereka bilang mengolok-olok kita bahwasanya kita mengolok-olok mereka. Sebetulnya setiap hari kita lebih lagi diolok-olok bahwasanya kita ini udah domba sesat lagi, ya kan gitu, seperti dibilang yang mulia Ustadz Waloni kan, dia bilang kita lebih sadis lagi sebetulnya digelari sebagai domba. Domba itu kan hewan. Udahlah hewan, kita sesat lagi. Saya juga langsung saudara saya bilang gitu, kamu domba sesat gitu. Jadi ya biar kalau di tengah keluarga mau dimaki, gini ya, satu hal ya, saya bilang sama keluarga saya, kalian maki saya, kalian ludahi saya, tapi jangan disinggung Nabi saya, jangan disinggung, apalagi menceritakan di depan saya, jangan. Saya siap mati, saya bilang sama keluarga. Jadi mereka memang tidak pernah mengolok-olok Nabi kita di depan saya ya, kalau di depan kita ya. Tapi kalau dia menyindir-nyindir, iya, Bismillahirrahmanirrahim lalu makan babi gitu, sering itu. Biarlah karena memang itu belum tahu dia, tapi jangan kalian singgung nama Nabi saya tidak mau, saya tidak rela sampai kapanpun, saya bilang gitu. Tapi ketika dulu Anda Kristen, apakah mereka menyinggung dan menghina Nabi ketika Anda masih Kristen? Ya sudah pasti seperti mau sampai sekarang aja, itulah kau mau ya kan, tukang kawin gini-gini. Lalu mohon maaf sekali ya, memang saya punya kegagalan juga dalam pernikahan. Mereka angkat itu sebagai apa, itulah karena mereka memang tukang kawin begini begitu, jadi gitu. Jadi cobaan memang betul dibilang Ustaz Somad bahwasanya malap ini memang sangat berat cobaannya. Mengapa berat cobaannya? Karena hadiahnya sorga, bukan kipas angin, kata beliau kan. Saya yakin itu. Memang kami sampai sekarang, sampai detik ini bahkan nggak bisa saya paparkan di sini betapa banyak berat cobaan bagi saya, tapi saya yakin itulah bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Kalau memang perolok-olok selalu setiap saat, dan bahkan kan dari semua keluarga boleh dikatakan ekonomi saya yang paling lemah. Jadi dia tuduh mereka itulah kan miskin gini gitu. Udah saya terima itu semua. Kalau olokan sudah pasti. Dari dulu bahkan saya sudah itu pun masih menyindir mereka. Kadang-kadang tidak secara langsung, secara ini, secara itu, asal dia kita kepada nanti kau yang menggelepar-gelepar sendiri di neraka. Kalau pas saya sendiri itu pasti saya diam, nggak mau, karena saya berdebat tuh, sedangkan sekelas Bang Juma dibantah, apalagi saya yang masih bodoh, saya pikir nggak mau saya, nanti kalau saya lawan mereka di tengah-tengah mereka, yang ada saya jadi babak belur ya kan. Betul, jadi tetaplah iman saya, sungguh pun kau bilang apa semua, kau olok-olok, tapi saya udah tetap beriman kepada Allah, gitu aja dalam hati saya. Gitu aja, sampai sekarang tetap ada ejekan. Bahkan saya mengantarkan anak pesantren dia olok-olok mereka, alah di pesantren juga ini nanti diperkosa, ini sodomi segala macam, sudah semua dibilangnya. Jadi biarkanlah, saya percaya kepada Allah bahwasanya sungguh pun memang ada sebagian pesantren kayak gitu. Kalau ada 10% yang buruk di pesantren, lalu di luar seperti apa lagi coba? Coba aku tanya sekarang, lalu di luar ini yang bebas ini berapa persen lagi? Sedangkan yang udah dikoordinir di dalam pesantren masih terjadi, misalnya bahkan mungkin 10% ada lah ya, kita akui ya, ada mungkin yang itu ya kan. Tapi kalau di luar yang bebas ini, seperti di Sumatera, kami kan orang Sumatera, di Medan itu SD sudah tawuran. Makanya saya masukkan ke pesantren, tapi keluarga saya tetap nggak menerima. Ngapain anak seperti di pesantren juga nggak begini. Silahkan. Makanya saya ingin berdoa. Di Medan di mananya, Bu? Iya. Iya, di Medan di mananya, Bu? Saya juga di Medan, lahir di Medan juga, asli Medan, Sumatera Utara. Saya lahirnya sih di Srikalang, Kabupaten Dairi, tapi kita rumahnya di Medan Pasar 9. Oh ya udah cukup di belakang layar aja. Nanti kan Ibu bisa dibantu sama teman-teman API yang ada di Sumut ya, khususnya masalah akidah itu kan, seperti itu. Iya, nanti tolong di follow saya atau teman-teman, itu bisa kita memang saling apa. Ada teman roomnya kemarin orang kita apa yang mualaf juga dari Medan, Sianipar itu, Bang Sianipar. Udah jumpa sama saya, follow kita ya Bang. Dia saya lihat udah jago dia dalam Quran ya kan. Jadi biar kita saling membantu di dalam apa ini,
Saya terutama yang penting sih kita saling membantu. Oke lah, saya sekarang udah umur 55 ya. Untuk anak-anak dan keturunan saya itu yang penting, yang terpenting, karena di lingkungan bukan lingkungan muslim. Saya takut di situ, khawatir. Karena kebanyakan saya lihat ya orang kita muslim ini, apalagi di Medan ya, hancur imannya ini, goyang ini dengan finansial. Benar kan? Apalagi di tengah-tengah keluarga saya yang agak ekonominya bagus, lalu ekonomi saya yang kurang, ditinggalkan ini kan goyang. Benar nggak itu saudara semuanya? Betul sekali. Dan kalau saya boleh menyarankan, saran saya, Ibu gabung aja ke API. Nanti kalau ada permasalahan, khususnya ketika mereka melakukan penginjilan, Ibu bisa tercover. Saran saya seperti itu, Ibu. Iya, saya mau gabung sudah gimana? Ada siapa semua mendaftar di dalam komunitasnya, saya nggak paham bagaimana cara mendaftarnya, atau siapa yang bisa memasukkan saya di dalam grup, tolong deh masukkan saya gitu, agar dibantu Bang Haji dibantu. Nanti Bang Haji sama host. Iya, nanti saya telepon sama Ayah Saipul nanti. Ngomong-ngomong, teman-teman API ini ketika membuat mendirikan API ini, kira-kira sekarang udah ada nggak badan yang mengakomodir para mualaf ini sehingga bisa diedukasi secara tekstual, cara belajar membaca Quran dan sebagainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bentuk, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bentuk divisi dakwah yang membidangi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Jadi bisa ditindaklanjuti sebagai pendidikan agama gitu. Ya, izin Gurunda, kebetulan aku kan udah ini yang mualaf-mualaf dari kemarin-kemarin itu, kita sudah ada